Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan menceritakan sebuah alur film series yang berjudul Stranger Things yang dirilis pada tahun 2016. Untuk season 1 ini ada 8 episode. Film ini berfokus pada penyelidikan tentang hilangnya seorang anak laki-laki di tengah peristiwa supranatural yang terjadi di sekitar kota Hawkins. Yang sepertinya laki-laki tersebut diculik oleh makhluk yang kabur dari uji coba laboratorium. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Cerita bermula pada 6 November tahun 1983 di sebuah kota bernama Hawkins. Terlihat di sebuah laboratorium Nasional Hawkins, di mana ada seorang profesor yang berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran sesuatu. Dan saat pintu lift terbuka, ia merasakan ada sesuatu di atasnya. Dan saat ia lihat ke atas, ia seperti dimakan dan diambil oleh sesuatu. Adegan beralih pada anak yang bernama Michael, di mana Michael menceritakan kisah Demogorgon kepada teman-temannya yang bernama Lucas, Dustin, dan Will. Mereka pun asik bermain di basement rumah Michael, sehingga membuat ibunya Michael datang dan memarahi mereka, dan menyuruh teman-teman Michael pulang karena hari sudah malam. Saat ingin pulang, Dustin melihat kakak Michael yang bernama Nancy, di mana Dustin menyapanya dan menawarkan makanan kepadanya. Namun Nancy menolaknya mentah-mentah. Lalu mereka semua pergi meninggalkan rumah Michael. Sebelum itu, Will berkata bahwa ia merasa akan ditangkap Demogorgon. Oh iya, untuk kalian yang belum tahu apa itu Demogorgon, Demogorgon adalah monster yang sangat besar dan menakutkan, di mana Demogorgon itu berada di dimensi lain dan sering menculik manusia untuk dibawa ke dimensinya. Lalu terlihat mereka bertiga pulang bersepeda bersama. Saat tinggal Will dan Dustin mengajak Will adu kecepatan bersepeda. Apabila Will menang, dia akan mendapatkan hadiah buku komik dari Dustin. Will pun langsung mengayuh sepedanya sekuat tenaga meninggalkan Dustin. Saat Will melewati sebuah jalan yang dekat dengan laboratorium Hawkins, tiba-tiba ada bayangan hitam yang membuatnya kaget dan terjatuh dari sepedanya. Will pun meninggalkan sepedanya dan berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Di sana ibu dan kakaknya belum pulang, hanya ada anjingnya aja. Will pun melihat keluar melalui jendela dan ternyata makhluk tadi mengikuti Will. Will mencoba menelpon polisi, dan di sini terlihat ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam rumah Will, di mana makhluk itu bisa membuka kunci pintu Will dengan mudah. Will pun lari ke gudang untuk mengambil senapan dan mengisinya dengan peluru. Saat Will sudah siap menembak makhluk itu, ternyata dari belakang makhluk itu menyergapnya. Lalu tiba-tiba lampu gudang pun mati, dan saat lampunya menyala kembali, Will sudah tidak ada. Dan film pun baru dimulai. Di dalam sebuah rumah, terlihat di televisi sedang menyiarkan berita lokal bahwa telah terjadi mati lampu di daerah Hawkins tadi malam, yang penyebabnya belum diketahui, dan listrik diperkirakan baru akan menyala kembali beberapa jam ke depan. Terlihat di sana ada seseorang pria yang sedang tidur di kursi, dan dia pun terbangun. Pria tersebut segera mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Ternyata pria tersebut adalah ketua polisi di daerah Hawkins yang bernama Hopper. Adegan beralih di rumah Will. Ibunya Will akan segera berangkat bekerja. Tetapi sebelum berangkat, dia menanyakan Will kepada kakaknya Will yang bernama Jonathan, apakah Will sudah bangun. Tetapi kakaknya menjawab dia tidak tahu karena dia sedang mempersiapkan makanan untuk sarapan. Ibunya pun memanggil Will dan memeriksanya di kamar. Tetapi Will tidak ada di kamar. Dia pun kembali ke dapur dan bertanya kepada Jonathan apakah Will tadi malam pulang. Tetapi Jonathan bilang tidak tahu karena dia bekerja lembur. Jonathan bilang ke ibunya mungkin Will ada di rumah Michael, karena sebelumnya Will izin belajar di sana. Akhirnya ibu Will yang bernama Joyce menelpon ibunya Michael untuk menanyakan apakah anaknya menginap di sana. Ibu Michael yang bernama Karen menjawab bahwa Will sudah pulang tadi malam. Dan hal itu membuat ibu Will cemas dan khawatir dengan keadaan Will. Adegan beralih di SMP Hawkins, tempat sekolah Will. Terlihat Michael, Dustin, dan Lucas membicarakan keberadaan Will. Mereka mengira mungkin Will sudah berada di kelas karena ada kuis dadakan. Tiba-tiba dua anak nakal mengganggu mereka. Dustin pun segera mengeluarkan jurusnya untuk mengusir mereka. Jurus itu pun berhasil, dua anak nakal tadi segera pergi meninggalkan mereka.
karena tidak tahan akan bau kentut Dustin. Di lain sisi, di SMA Hawkins, tempat kakak Michael bersekolah, Nancy terlihat sedang berjalan dengan temannya yang bernama Barbara atau dipanggil Burp. Burp meledek Nancy tentang pacarnya yang bernama Steve, dan Nancy pun tersipu malu. Saat Nancy membuka loker, dia melihat catatan kecil dari Steve yang menyuruh Nancy menemuinya di kamar mandi. Nancy pun segera menuju ke sana. Ternyata Steve sudah menunggu Nancy. Steve berencana mengajak Nancy mantap-mantapan, tetapi Nancy menolaknya karena harus belajar. Steve berusaha merayu Nancy. Akhirnya Nancy pun luluh dan menyuruh Steve datang ke taman pukul 8 malam. Adegan beralih di kantor polisi Hawkins. Kepala polisi Hawkins baru saja sampai di kantor. Asistennya segera memberitahu tentang laporan yang masuk. Pertama tentang pencurian patung di taman. Kedua tentang kedatangan ibunya Will untuk membuat laporan kehilangan anaknya. Ibu Will mendesak Hopper untuk segera mencari anaknya. Tetapi Hopper mengira bahwa mungkin Will sedang ingin membolos aja. Dia menyuruh Joyce menelpon mantan suaminya yang bernama Lonnie untuk menanyakan apakah Will ada bersamanya. Adegan beralih di laboratorium Hawkins. Di sana tampak beriringan mobil yang akan masuki sebuah gedung laboratorium. Dr. Banner sudah menunggu kedatangan tamunya tersebut. Mereka menuju ke sebuah ruangan dengan menggunakan pakaian khusus dan senjata lengkap. Untuk menuju ke ruangan tersebut harus melewati lorong yang sangat gelap. Terlihat pada dinding lorong terdapat jejak makhluk yang kabur dari laboratorium tersebut. Setelah sampai di ruangan, nampak sesuatu yang sangat mengerikan. Di sini gua belum tahu makhluk apa yang mereka cari. Namun, seseorang menanyakan tentang seorang gadis yang hilang dari laboratorium tersebut. Dr. Banner menjawab bahwa gadis itu tidak akan pergi jauh dari sana. Adegan beralih pada seorang gadis kecil yang nampak kurus dan kumal. Sepertinya dia yang dimaksud Dr. Banner tadi. Namun gadis itu memperhatikan sebuah restoran. Dia pun menyelinap ke dalam restoran tersebut melalui pintu belakang. Kemudian gadis kecil itu menuju ke arah dapur dan menemukan makanan. Ternyata dia sangat lapar. Akhirnya gadis kecil itu makan dengan lahapnya. Tiba-tiba pemilik restoran tersebut melihatnya. Dia pun berusaha kabur. Namun pemilik restoran berhasil menangkapnya. Adegan beralih di kelas Michael, Dustin, dan Lucas. Setelah jam pelajaran selesai, mereka menemui gurunya untuk menanyakan apakah barang pesanan mereka sudah datang. Dan gurunya menjawab bahwa barang tersebut sudah datang. Mereka pun segera menuju ke tempat barang tersebut berada. Dan ternyata barang tersebut adalah radio komunikasi jarak jauh. Mereka pun sangat senang dan mencobanya. Saat mereka sedang mencoba radio komunikasi tersebut, tiba-tiba datang Hopper yang ingin bertemu dengan Michael, Dustin, dan Lucas. Mereka pun diinterogasi oleh Hopper. Mereka disuruh menjelaskan kronologi setelah Will pulang dari rumah Michael. Mereka pun menjawab setiap pulang dari rumah Michael, Will pasti lewat jalan dekat laboratorium Hawkins. Dan mereka pun menawarkan diri untuk ikut membantu mencari Will. Namun Hopper melarangnya dan menyuruh mereka segera pulang ke rumah. Adegan beralih pada masa lalu ibu Will, di mana Will biasanya menggunakan sebuah gubuk untuk menyendiri di sana. Nampak ibunya yang akan masuk ke dalam gubuk itu. Di dalamnya, Will sedang murung karena tidak diperbolehkan nonton bioskop. Tiba-tiba ibunya masuk dengan membawa 2 tiket bioskop yang diinginkan oleh Will. Will sangat senang, tapi ternyata itu semua hanyalah kenangan ibunya aja. Dan Will tidak ada di sana sekarang. Joyce dan Jonathan kemudian mencari Will kemana-mana. Mereka memanggil-manggil nama Will dan berharap Will bisa mendengarnya. Di lain sisi, nampak pemilik restoran sedang memasak untuk gadis kecil itu. Gadis kecil itu pun makan dengan lahapnya. Sambil makan, pemilik restoran yang bernama Benny menanyakan nama gadis kecil tersebut. Tetapi dia diam saja. Tanpa sengaja, Benny melihat tato di tangan gadis kecil itu yang bertuliskan angka 11 atau dalam bahasa Inggris yaitu 11. Benny menanyakan tentang arti angka tersebut. Tiba-tiba gadis itu menjawab tidak. Benny senang ternyata gadis kecil itu bisa bicara. Benny bertanya apa maksudnya tidak. Gadis kecil itu kembali diam. Benny mengancam tidak akan memberinya makanan apabila dia terus diam. Akhirnya gadis kecil itu bilang bahwa dia adalah 11. Akhirnya Benny memberikan makanan kembali kepadanya. Lalu Benny menelpon ke layanan dinas sosial memberitahukan tentang keberadaan gadis itu. Yang menurutnya gadis kecil itu pernah mengalami penculikan, penyiksaan, dan sejenisnya. Karena dia terlihat kondisinya yang ketakutan dan dinas sosial pun berjanji akan segera datang ke restoran Benny.
Ketika sedang asik makan, gadis kecil itu merasa terganggu dengan suara berisik kipas angin. Dia pun menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menghentikan kipas angin tersebut. Adegan beralih di jalan dekat laboratorium Hawkins. Hopper dan temannya berusaha menelusuri jalan yang dilewati Will setelah pulang dari rumah Michael. Tiba-tiba Hopper melihat sepeda Will yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka mencari Will di sekitar tempat itu, namun tidak ditemukan. Adegan beralih pada Joyce yang sedang menelpon Lonnie. Tetapi yang mengangkat telepon Lonnie adalah seorang perempuan dan memberitahu bahwa Lonnie tidak ada. Joyce merasa kesal karena gagal berbicara dengan Lonnie. Jonathan pun berusaha menenangkan ibunya. Tiba-tiba dari jendela, Jonathan melihat Hopper di depan rumahnya. Mereka pun bergegas keluar rumah itu. Hopper nampak membawa sepeda Will. Hopper lalu masuk ke rumah dan memeriksa rumah Will dengan seksama. Dia menanyakan apakah Will mempunyai kunci rumah. Jonathan menjawab iya. Kemudian dia mendengar suara anjing. Hopper menuju ke pintu belakang. Di sana nampak anjing itu menggonggong dengan menghadap ke arah gudang. Hopper pun lalu masuk ke gudang itu. Gudang nampak gelap, kemudian Hopper menyalakan lampunya. Hopper mulai memeriksa gudang tersebut. Dan di sana ia melihat peluru yang digunakan Will. Tiba-tiba lampu di gudang itu pun mati. Kemudian Hopper menggunakan senter untuk memeriksa gudang itu. Dan tiba-tiba lampunya hidup kembali. Dan terlihat temannya datang dan menyuruhnya pergi dari gudang tersebut. Di sini Hopper menyuruh temannya mengumpulkan warga Hawkins yang ingin membantu mencari Michael ke hutan. Di lain sisi di rumah Michael, di mana Michael ingin sekali membantu mencari Will dan berasumsi bahwa Will dalam bahaya. Namun ibunya tak setuju dengan hal itu dan menyuruhnya tetap di rumah. Di sini Nancy juga meminta izin ingin belajar bersama dengan Bob. Namun ibunya menolaknya. Nancy kesal dilarang dan menyalahkan Will. Michael pun tak terima dan mengatakan bahwa Nancy berbohong dan hanya ingin berduaan dengan Steve. Nancy kesal dengan Michael karena semua kebohongannya terbongkar. Ia pun pergi dari sana. Michael dan ibunya pun ikut pergi bersama adiknya. Dan ayahnya ditinggal sendirian di meja makan. Terlihat di hutan semua orang mulai mencari keberadaan Will. Di sini guru SMP Will berkata kepada Hopper bahwa Will anak yang baik. Di percakapan itu juga diketahui bahwa Hopper memiliki anak yang bernama Sarah yang menyukai dunia supranatural dan alien. Dan ternyata anaknya itu sudah meninggal dunia. Di lain sisi terlihat Michael yang menggunakan walkie-talkie menelpon Lucas dan menyuruhnya ikut mencari Will. Mereka pun bersiap-siap untuk mencari Will dan mengajak Dustin. Saat Michael berangkat, ia melihat Steve memanjat ke kamar Nancy. Dan Steve kemudian masuk ke dalam kamar Nancy dan mengajaknya berkencan. Adegan beralih di restoran, di mana ada seseorang yang mengetuk pintu. Benny berasumsi bahwa itu adalah dinas sosial. Namun Benny curiga dengan dinas sosial yang datang dengan cepat padahal perjalanannya sangat jauh, karena tempat dinas sosial berada di pusat. Lalu Benny menyuruh wanita itu masuk untuk menemui Eleven. Dan tiba-tiba Benny ditembak. Eleven yang mengetahui hal itu langsung kabur lewat pintu belakang. Dan ternyata ia sudah dicegat oleh dua penjahat. Terlihat Dr. Banner datang dan melihat ke pintu belakang. Ternyata Eleven berhasil membunuh dua penjahat yang menghalanginya dan kabur menuju hutan. Adegan beralih pada Michael, Lucas, dan Dustin yang ikut mencari keberadaan Will. Di lain sisi, Steve dan Nancy sedang bermesraan di kamarnya dan ingin mantap-mantapan. Namun Nancy menolaknya karena ia ingin belajar dan takut ketahuan dengan orang tuanya yang berada di rumah. Steve pun kecewa tak berhasil mantap-mantapan dengan Nancy. Adegan beralih pada Joyce dan Jonathan yang melihat foto-foto masa lalu Will. Dan mereka sangat senang melihatnya. Dan di sini ibunya meminta maaf kepada Jonathan karena kurang meluangkan waktu bersama Jonathan dan Will. Tiba-tiba telepon berbunyi. Ibunya lalu mengangkat telepon itu. Dan seperti ada suara makhluk yang menangkap Will. Dan tiba-tiba muncul aliran listrik dan ibunya pun terkejut dengan hal itu, yang membuat telepon itu pun rusak. Jonathan mencoba menenangkan ibunya yang menangis histeris. Di lain sisi, Dustin dan yang lain mencari Will di hutan, di mana kondisi di sana sedang hujan deras yang membuat suasana mencekam. Tiba-tiba muncul suara yang membuat mereka ketakutan. Dan ternyata Eleven muncul di depan mereka dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur film Stranger Things episode 2 season 1.
Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Episode ini dimulai dengan scene di basement rumah Michael. Terlihat Michael, Dustin, dan Lucas sedang menginterogasi Eleven. Mereka bertanya siapa nama gadis tersebut. Kenapa gadis itu tidak ada rambutnya? Bahkan Dustin mengira kalau Eleven itu terkena kanker. Eleven tetap diam saja, bahkan seperti ketakutan. Karena saat ditanya diam saja, Lucas menganggap bahwa gadis itu gila. Dia mengusulkan agar memberitahu ibu Michael. Tetapi Michael tidak setuju karena nanti mereka semua bisa ketahuan kalau mereka tadi keluar dari rumah tanpa izin. Kemudian Michael merasa kasihan dengan gadis kecil tersebut. Dia memberinya selimut dan baju ganti yang lebih hangat. Saat Eleven sedang ganti baju di kamar mandi, Michael, Dustin, dan Lucas berdebat mengenai Eleven. Lucas dan Dustin tetap mengusulkan supaya Michael bilang ke ibunya agar Eleven segera dikirim ke rumah sakit jiwa. Tetapi Michael tetap tidak setuju dengan usulan mereka. Dia tetap memperbolehkan Eleven tinggal di basement rumahnya untuk 1 malam. Karena tidak mendapatkan titik temu, akhirnya Dustin dan Lucas meninggalkan Michael dan Eleven. Setelah Dustin dan Lucas pergi, Michael mulai mengajak Eleven berbicara secara perlahan. Michael bertanya siapa namanya, dan Eleven pun menunjukkan tato di tangannya yang menunjukkan angka 11. Michael memberitahu Eleven kalau dia akan memanggilnya dengan sebutan L. Malam itu pun L tidur di basement rumah Michael, dan film pun baru dimulai. Tampak di rumah Will, Jonathan, dan Joyce sedang sarapan. Sambil sarapan, mereka membicarakan tentang pencarian Will. Joyce menyuruh Jonathan untuk fotokopi poster berita tentang hilangnya Will sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba ada suara orang datang dan ternyata itu adalah Hopper. Dia memberitahu tentang hasil pencarian di sekitar rumah Will, tetapi hasilnya nihil. Hopper bertanya dia mendapatkan info dari Jonathan bahwa kemarin ada yang menelpon Joyce. Joyce pun memperlihatkan telepon rumahnya yang rusak. Joyce merasa bahwa itu adalah kejadian yang aneh. Tetapi Hopper beranggapan bahwa itu adalah kejadian yang biasa aja. Hopper bertanya kepada Joyce apakah dia tahu siapa yang menelponnya. Joyce berkata bahwa yang menelponnya adalah Will. Walaupun cuma terdengar suara nafasnya saja, karena Will adalah anaknya, dia hafal suara nafas Will. Hopper kurang percaya bahwa yang menelpon Joyce adalah Will. Joyce sangat kecewa dan marah kepada Hopper yang tak percaya kepadanya. Kemudian Hopper menanyakan kepada Joyce apakah sudah ada kabar dari Lonnie. Joyce pun belum bisa menjawabnya. Akhirnya Hopper pergi meninggalkan rumah Will. Adegan beralih di rumah Michael. Terlihat Michael menyembunyikan beberapa potong kue untuk diberikan kepada Elle. Michael memberitahukan rencananya pada Elle. Michael ingin agar Elle pergi keluar rumah, menuju pintu depan dan menyembunyikan bel, agar ibunya Michael yang membuka pintu, dan ibunya Michael tak tahu bahwa tadi malam Michael kabur dari rumah dan Michael berpikir bahwa ibunya bisa mencari solusi yang tepat untuk Elle. Tetapi Elle tidak mau melakukannya. Akhirnya Michael pun membiarkan Elle tinggal di basement. Sementara itu dia pun berangkat sekolah. Adegan beralih di laboratorium Hawkins. Nampak Dr. Banner mendengarkan pembicaraan Joyce yang menelpon polisi, di mana Joyce menceritakan bahwa ia ditelepon oleh Will, dan Will bersama dengan makhluk yang bernafas seperti hewan, dan ia berasumsi bahwa makhluk itu yang menculik Will. Di sisi lain terlihat pencarian Will oleh anggota polisi dan sukarelawan di hutan dekat laboratorium. Mereka memanggil Will dan berharap Will bisa mendengarnya. Di sini Hopper berasumsi bahwa ibunya Will sudah semakin gila karena Will tak kunjung ditemukan. Adegan beralih di SMA Hawkins. Nampak Nancy sedang berjalan dengan Bob. Tiba-tiba Steve datang dan mengundang Nancy dan Bob untuk datang ke rumahnya nanti malam. Karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah, Steve akan mengadakan pesta kecil-kecilan bersama dengan teman Steve yang lainnya. Saat mereka berbincang-bincang, terlihat Jonathan sedang menempelkan poster berita kehilangan Will di mading. Nancy pun menghampirinya lalu memberikan support dan mengucapkan turut bersedih atas hilangnya Will. Tiba-tiba bel masuk berbunyi, Nancy pun meninggalkan Jonathan. Adegan beralih di kelas Dustin dan Lucas. Nampak Michael belum datang ke sekolah, padahal bel masuk sudah berbunyi. Mereka pun merasa ada sesuatu yang aneh. Di sisi lain, terlihat Michael mengayuh sepedanya menuju ke rumahnya. Ternyata Michael membolos dan tak pergi ke sekolah. Sesampainya di rumah, Michael mengajak Elle untuk melihat-lihat isi rumahnya. Elle pun mencoba salah satu kursi tidur kesayangan ayahnya Michael. Dia pun sangat senang bisa mencoba hal itu.
Adegan beralih pada Jonathan yang sedang mengendarai mobil sambil membayangkan kebersamaannya dengan Will. Dia teringat saat mendengarkan musik di kamarnya bersama Will. Mereka mendengarkan musik bersama dengan gembira, dan itu semua hanya tinggal kenangan aja. Di tempat lain, nampak Joyce pergi ke tempatnya bekerja. Dia membeli telepon rumah yang baru dan meminjam uang kepada bosnya untuk biaya proses pencarian Will. Adegan beralih di rumah Will. Nampak seorang laki-laki memakai seragam mengetuk pintu rumah Will. Tetapi rumah itu kosong. Kemudian dia memberi info kepada rekannya bahwa situasi aman. Terlihat Dr. Banner dan beberapa orang berseragam putih memasuki rumah Will. Mereka mengecek semua sudut rumah Will dengan menggunakan sebuah alat pendeteksi. Pengecekan sampai di gudang, Dr. Banner pun memasukinya. Di lain sisi, saat di ruang tamu rumah Michael, Elle melihat foto kebersamaan antara Michael dan teman-temannya. Elle kaget melihat foto Will. Muka Elle terlihat tegang saat Michael hendak bertanya tentang Will kepadanya. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Ternyata itu adalah ibu Michael yang datang. Michael pun kebingungan, dia pun bergegas menyembunyikan Elle ke dalam lemari pakaian. Saat bersembunyi di dalam lemari, Elle teringat pada masa lalunya. Terlihat Elle menangis dan memanggil ayahnya yang ternyata adalah Dr. Banner. Dia diseret oleh dua orang berseragam, dibawa menuju ke sebuah ruangan yang sempit dan gelap. Elle pun menangis di sudut ruangan dan tak tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, Michael ditanya ibunya kenapa dia tidak sekolah. Michael beralasan bahwa tadi pagi tiba-tiba dia merasa tidak enak badan. Ibunya pun percaya. Saat kembali lagi ke kamar, Michael melihat keadaan Elle di dalam lemari. Terlihat Elle yang sedang menangis dan Michael pun berusaha menenangkannya. Adegan beralih di rumah Will. Joy segera memasang telepon barunya. Dia berharap Will menelponnya kembali. Di sisi lain, tampak beberapa polisi sedang mencari Will. Tiba-tiba walkie-talkie Hopper berbunyi. Asistennya memberitahu bahwa ada telepon dari tempat Benny dan berharap Hopper segera menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di restoran Benny, Hopper terkejut melihat teman dekatnya telah tewas sambil memegang pistol. Mereka berasumsi bahwa Benny bunuh diri, namun Hopper tak percaya secepat itu dan ingin mendalami kasus tersebut. Adegan beralih pada Jonathan yang mendatangi rumah ayahnya. Jonathan disambut oleh kekasih gelap ayahnya yang bernama Cynthia. Dia segera memanggil-manggil Will sambil memeriksa keseluruhan ruangan. Jonathan juga bertanya kepada ayahnya tentang keberadaan Will, tetapi ayahnya bilang tidak tahu. Di sisi lain, nampak Dustin dan Lucas menuju rumah Michael dengan bersepeda. Mereka kemudian berkumpul di kamar Michael. Dustin dan Lucas tetap tidak setuju dengan pendapat Michael yang menyembunyikan Elle dari orang tuanya. Michael mencoba menjelaskan kepada Lucas dan Dustin bahwa Elle tahu sesuatu tentang Will. Saat Lucas bertanya pada Elle tentang Will, Elle malah diam aja. Hal itu membuat Lucas semakin kesal dengan Elle. Lucas kemudian berniat melaporkan Elle kepada ibunya Michael. Saat membuka pintu, tiba-tiba pintu itu tertutup kembali. Dan hal itu terjadi berulang-ulang, dan pintu pun terkunci sendiri. Mereka bertiga melihat ke arah Elle dan ternyata hidung Elle mengeluarkan darah dan menyuruh mereka untuk tidak pergi dari ruangan itu. Adegan beralih pada Jonathan yang masih mencari Will di rumah Lonnie. Tetapi Will tidak tetap ditemukan. Lalu Jonathan pun meninggalkan rumah ayahnya tersebut. Scene beralih, nampak Hopper sedang memeriksa saksi atas tewasnya Benny. Laki-laki tua itu adalah teman Benny. Dia merasa janggal atas kematian Benny. Dia bercerita saat terakhir makan bersama di restoran Benny. Di sana ada anak kecil yang tingginya sama dengan Will tetapi berkepala agak botak. Namun sayangnya laki-laki itu tidak begitu jelas melihat muka anak kecil tersebut. Adegan beralih pada Nancy yang sedang menelpon Bob. Nancy membujuk Bob untuk menemaninya datang ke rumah Steve. Bob pun menyetujuinya. Saat makan malam bersama keluarga, Nancy meminta izin kepada orang tuanya untuk menghadiri acara yang diadakan oleh sekolah berhubungan dengan hilangnya Will. Tadinya orang tuanya tidak mengizinkan, tetapi Nancy merayu ibunya. Akhirnya ibunya pun luluh dan mengizinkan Nancy untuk pergi. Adegan beralih pada pencarian Will di malam hari. Seseorang menemukan sesuatu dan Hopper pun mendekatinya. Ternyata orang tersebut menemukan tiket bioskop di dekat saluran air, yang ternyata itu adalah milik Will. Dia beranggapan mungkin saja Will bersembunyi di sana. Kemudian Hopper dan beberapa temannya pun menelusuri jalur saluran air tersebut, dan sampailah pada tempat area terlarang di daerah dekat laboratorium Hawkins. Di lain sisi terlihat Elle memainkan walkie-talkie milik Michael.
Michael datang bersama Dustin dan Lucas sambil membawakannya makan malam. Dustin dan Lucas sekarang senang dengan Elle karena mengetahui bahwa Elle mempunyai kekuatan telekinesis. Lucas meminta bantuan Elle untuk menemukan temannya Will. Di tempat lain terlihat Nancy dan Bob menuju rumah Steve. Sebelum sampai rumah Steve, Bob memperingatkan Nancy untuk berhati-hati karena dia tahu Steve dan teman-temannya sudah biasa dengan pergaulan seks bebas. Sesampainya di rumah Steve, mereka pun segera masuk ke dalam rumah itu. Adegan beralih di basement rumah Michael. Elle nampak memperhatikan permainan miniatur Demogorgon yang biasa dimainkan oleh Michael dan kawan-kawannya. Elle nampak memejamkan matanya, kemudian dia membalikan papan permainan itu dan menaruh salah satu miniatur di tengah papan itu. Elle bilang kalau Will sedang bersembunyi dari Demogorgon. Di tempat lain, nampak Jonathan berhenti di tempat yang ada garis polisinya. Dia segera mengambil kamera dan berjalan melewati garis polisi tersebut. Ternyata Jonathan sedang mencari jejak Will. Dia mengambil gambar tempat yang dirasa agak aneh di sana. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Jonathan pun berlari ke arah suara tersebut. Ternyata suara itu adalah Nancy dan kawan-kawannya yang berpesta di rumah Steve. Mereka mabuk-mabukan dan santuy-skuy bersama, namun terlihat Bob tidak menyukai hal ini. Nancy ikut-ikutan minum bir dan Nancy menyuruh Bob mencobanya, namun Bob tak mau meminumnya. Lalu Nancy memaksanya dan akhirnya Bob mencoba membuka bir tersebut menggunakan pisau. Di sini malah tangan Bob terluka akibat kurang hati-hati. Lalu Nancy menyuruh Bob membersihkan darahnya. Terlihat Jonathan yang mengambil gambar mereka semua yang lagi santuy-skuy. Di lain sisi, Joyce yang menunggu telepon dari anaknya terlihat ia sedang tertidur karena saking kelelahannya. Tiba-tiba ada suara telepon masuk, dan saat Joyce mengangkatnya, itu adalah Will. Saat Will ingin berbicara, tiba-tiba terdengar suara makhluk yang menyandranya dan aliran listrik pun tiba-tiba muncul dan membuat teleponnya rusak kembali. Ibunya Will pun sangat sedih dengan hal itu. Namun tiba-tiba terlihat lampu di sana berkedip sendiri, seakan-akan ingin menunjukkan sesuatu kepada Joyce. Kemudian Joyce mengikuti petunjuk dari lampu tersebut, yang ternyata mengarah ke kamar Will. Dan saat sampai di kamar Will, tiba-tiba lampunya mati dan terlihat ada wajah Will di dinding dan ingin keluar. Ibunya yang melihat hal itu ketakutan dan pergi dari kamar Will. Namun saat ibunya ingin pergi, ia melihat bahwa kamar Will lampunya berkedip sendiri seakan-akan memanggil ibunya untuk kembali. Di lain sisi terlihat mereka semua habis berenang dan ingin mengganti pakaian. Di sini Bob menyuruh Nancy segera pulang. Namun Nancy menolaknya dan menyuruh Bob duluan aja pulangnya. Bob kecewa dengan Nancy yang sikapnya telah berubah. Ternyata Nancy ingin mantap-mantapan bersama Steve. Dan hal itu diketahui oleh Jonathan. Dan Jonathan sangat cemburu dengan hal itu. Lalu Jonathan melihat di kolam renang bahwa Bob sedang galau ditinggal sahabatnya yang sudah berubah sikapnya. Saat Jonathan membenarkan kameranya, terlihat darah Bob jatuh ke kolam renang. Dan tiba-tiba lampu di sana padam dan Bob dibawa oleh sesuatu. Dan saat Jonathan selesai memperbaiki kameranya, Bob sudah tidak ada lagi di kolam renang dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode 3 alur film Stranger Things. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Bob sudah sadar dari pingsannya. Dia melihat sekeliling, nampak ia berada di sebuah kolam renang yang ada di dimensi lain. Bob sangat ketakutan. Dia bangun dan memanggil-manggil Nancy. Tiba-tiba di depan Bob muncul makhluk yang mengerikan. Bob berusaha melarikan diri dengan cara memanjat tangga kolam renang, sambil terus memanggil Nancy. Di tempat lain nampak Steve dan Nancy sedang mantap-mantapan. Hampir saja usaha Bob berhasil, namun tiba-tiba makhluk itu menarik kaki Bob dari bawah. Bob pun lenyap dibawa oleh makhluk itu, dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di kamar Steve. Terlihat Nancy yang sudah mantap-mantapan, lalu ia pun membangunkan Steve untuk mengantarnya pulang. Tetapi Steve tetap tertidur pulas. Nancy pun akhirnya pulang sendirian. Setelah sampai di rumah, nampak Karen sudah menunggu Nancy. Karen memarahi Nancy karena pulang tengah malam. Nancy pun membantahnya karena sedih melihat kelakuan putrinya itu. Dia merasa ada yang berubah pada sikap Nancy.
Saat pagi hari di rumah Will, Jonathan sedang tertidur di kamarnya. Tiba-tiba dia mendengar Joyce memanggil-manggil nama Will. Jonathan pun terbangun, dia pergi ke kamar Will. Terlihat berbagai macam lampu ada di kamar Will yang dipasang ibunya untuk berkomunikasi dengan Will. Ibunya menjelaskan kepada Jonathan bahwa Will berusaha berkomunikasi dengannya melalui lampu. Tetapi Jonathan tidak percaya, Joyce pun panik dan terlihat stres. Jonathan pun menenangkan ibunya. Adegan beralih pada kamar Michael. Terlihat Michael, Dustin, dan Lucas sedang merencanakan untuk melakukan penyelidikan hilangnya Will. Mereka mempersiapkan peralatan dan berbekalan. Lucas membawa teropong, pisau, martil, dan ketapel. Sedangkan Dustin malah membawa bekal makanan. Dia beralasan bahwa tidak perlu senjata lagi karena sudah ada Elle dengan kekuatan pikirannya. Tiba-tiba Karen berteriak dari dalam rumah mengingatkan mereka untuk berangkat sekolah. Sebelum meninggalkan Elle, Michael berpesan agar Elle tetap tinggal di basement dan tidak boleh keluyuran. Selain itu, dia menyuruh Elle untuk menemuinya di jalur listrik belakang rumahnya jam 3.15 setelah Michael pulang sekolah. Michael memberikan jamnya kepada Elle agar Elle bisa tepat waktu saat menemuinya nanti sore. Di sisi lain, nampak Nancy sedang berjalan menuju lokernya. Tiba-tiba Steve menghampirinya dan mereka pun mengobrol membicarakan hal yang terjadi tadi malam. Nancy nampak tersipu malu. Saat masuk ke dalam kelas, Nancy menatap bangku kosong di sampingnya. Biasanya Bob yang duduk di situ, namun sekarang Bob tidak ada. Nancy menanyakan keberadaan Bob kepada temannya, tetapi temannya pun tidak tahu. Nancy pun khawatir dengan keadaan Bob. Adegan beralih pada jalan dekat laboratorium Hawkins. Nampak Hopper dan kedua temannya mengendarai mobil menuju laboratorium Hawkins. Sebelum masuk ke dalam laboratorium, mereka harus meminta izin dulu di pos pengamanan. Di sisi lain, nampak Elle sedang menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan mainan Michael. Lama-lama Elle pun merasa bosan. Elle masuk ke dalam rumah Michael, dia pun bermain dengan kursi goyang ayahnya Michael. Setelah bosan, Elle melihat-lihat lagi isi rumah Michael. Dia pun tertarik dengan televisi. Elle mulai menyalakannya. Saat channel TV dipindah dan terlihat iklan Coca-Cola, Elle seperti mengingat sesuatu. Adegan beralih pada masa lalu Elle. Ia teringat saat sedang dilakukan uji coba kekuatannya di laboratorium Hawkins. Ia disuruh meremukan kaleng Coca-Cola dengan pikirannya, dan Elle pun berhasil melakukan hal tersebut. Dr. Banner pun senang melihat hal itu. Setelah menggunakan kekuatan pikirannya, nampak hidung Elle mengeluarkan darah. Di sisi lain, Joyce sedang memasang lampu-lampu kecil di dinding rumahnya. Dia beranggapan Will bisa berkomunikasi dengannya melalui lampu-lampu tersebut. Adegan beralih pada Hopper yang sedang memeriksa saluran air di dalam laboratorium Hawkins. Terlihat ada kamera CCTV di sekitar saluran air tersebut. Hopper meminta izin untuk melihat rekaman CCTV itu. Akhirnya Hopper pun diizinkan untuk memeriksa rekaman CCTV itu. Namun tidak ada tanda-tanda adanya Will di situ. Hopper dan kedua temannya pun pergi meninggalkan laboratorium. Sambil berjalan keluar, Hopper berbicara kepada temannya bahwa ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pegawai laboratorium, dan sepertinya mereka pun berdusta. Scene beralih kepada Elle, dia terus menelusuri semua ruangan yang ada di rumah Michael. Saat membuka salah satu ruangan, ternyata itu adalah kamar Nancy. Elle tertarik pada sebuah kotak di atas meja kamar Nancy. Elle pun membukanya. Dan ternyata itu adalah kotak mainan penari balet. Elle pun melihat sisi kamar yang lain. Dia melihat foto-foto Nancy dari masih bayi sampai remaja. Adegan beralih di sekolah Nancy. Nancy dan teman-temannya sedang makan siang di kantin. Nancy menanyakan kepada Tom apakah saat dia pulang Tom bertemu dengan Bob. Namun Tom bilang bahwa dia tidak melihat siapa-siapa saat pulang. Mereka pun melanjutkan makan siangnya. Saat sedang menoleh, Nancy melihat Jonathan sedang menatapnya. Jonathan pun segera pergi meninggalkannya. Di tempat lain nampak Michael, Dustin, dan Lucas sedang mencari batu kecil untuk digunakan sebagai peluru ketapelnya. Tiba-tiba dua anak nakal menghampiri mereka. Seperti biasa, dua anak nakal itu mengejek Michael, Dustin, dan Lucas. Michael tidak senang akan hal itu, dia pun mengajak Dustin dan Lucas untuk pergi meninggalkannya. Saat ingin pergi, tiba-tiba kaki Michael dihadang oleh kaki salah satu anak nakal itu. Michael pun terjatuh dan dagu Michael terkena batu. Dengan tertawa puas, dua anak nakal itu meninggalkan Michael, Dustin, dan Lucas. Dustin mengambil batu yang tadi mengenai Michael untuk dijadikan senjata pembunuh monster.
Di sisi lain nampak Jonathan sedang mencuci foto-foto yang dia ambil saat Nancy di rumah Steve. Tiba-tiba ada Nicole masuk dan Jonathan pun segera memasukkan foto-foto tersebut ke dalam tas. Di sini Nicole pun akan memberitahu Steve bahwa Jonathan sudah mengintip dan mengambil gambar Nancy pada kameranya. Adegan beralih di rumah Will. Joyce sudah selesai memasang lampu warna-warni di rumahnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Karen dan Holly. Joyce pun mempersilahkan Karen dan Holly masuk. Di tempat lain nampak Hopper dan kedua rekannya mengunjungi perpustakaan. Selain itu Hopper dan temannya juga mencari berita terkait uji coba laboratorium Hawkins. Hopper menemukan ada beberapa berita tentang laboratorium tersebut. Salah satunya berita tentang digugatnya laboratorium itu karena penyelewengan yang dilakukan oleh Dr. Banner berkenaan dengan riset Melka Ultra pengendalian pikiran. Scene beralih di rumah Will. Joyce dan Karen sedang membicarakan tentang masalah yang sedang dialami oleh keluarga Joyce. Karen pun memberikan support dan dukungan kepada Joyce. Saat mereka asik berbicara, tiba-tiba lampu-lampu itu menyala sendiri. Holly merasa tertarik dan dia pun mengikuti alur lampu yang menyala tersebut. Sampailah Holly di kamar Will. Lampu di kamar Will nampak berkedap-kedip seakan-akan berkomunikasi dengan Holly. Tiba-tiba lampu mati dan Holly melihat sesuatu yang menakutkan yang ingin keluar dari dinding. Josh pun tersadar bahwa Holly tidak ada di tempatnya. Dia pun segera mencari Holly dengan Karen. Dan mereka pun menemukannya berada di kamar Will. Bertepatan dengan munculnya makhluk aneh yang hampir saja menangkap Holly. Karena takut terjadi sesuatu, Josh pun menyuruh Karen dan Holly segera pulang. Di tempat lain, nampak Nancy sedang menelpon ke rumah Bob dan yang mengangkatnya adalah ibunya Bob. Nancy menanyakan keberadaan Bob. Namun ibunya bilang bahwa Bob belum pulang semenjak izin tidur di rumah Nancy. Nancy pun kebingungan. Dia pun berbohong bahwa mungkin Bob ada di perpustakaan. Ibunya Bob berpesan supaya Nancy menyuruh Bob segera menelpon ibunya kalau sudah bertemu dengan Nancy. Di lain sisi, terlihat di depan sekolah Jonathan sedang berjalan. Tiba-tiba ia dihadang oleh Steve dan teman-temannya. Dia pun mendapat laporan dari Nicole bahwa Jonathan mempunyai foto-foto saat Nancy di rumahnya. Steve pun marah dan merebut tas Jonathan. Steve menemukan foto-foto itu. Tak lama Nancy datang dan menanyakan apa yang terjadi. Steve bilang bahwa Jonathan sudah memata-matai mereka saat sedang berpesta. Steve pun memperlihatkan foto-foto itu kepada Nancy yang ada di kamera Jonathan. Steve kemudian merobek-robek semua foto-fotonya dan menjatuhkan kamera Jonathan hingga hancur. Akhirnya Steve dan teman-temannya pergi meninggalkan Jonathan. Sebelum pergi, Nancy sempat mengambil beberapa potongan foto yang sudah disobek Steve. Dan ternyata di situ ada Barbara. Pada sore harinya, nampak Elle sudah berada di saluran listrik belakang rumah Michael. Saat berbalik badan, Elle melihat seekor kucing. Elle kembali teringat pada masa lalunya saat dia dijadikan uji coba oleh Dr. Banner. Elle disuruh mencoba menggunakan kekuatannya pada makhluk hidup. Namun Elle tidak bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya Dr. Banner pun kecewa dan menyuruh Elle diseret dan memasukkannya ke dalam ruangan yang gelap dan sempit. Sebelum sempat petugas itu menutup pintu, Elle menggunakan kekuatan pikirannya untuk melumpuhkan dua penjaga itu. Hal itu dilihat oleh Dr. Banner. Dr. Banner pun kagum dengan Elle. Ia pun mendekati Elle yang terlihat lemas dan berdarah hidungnya. Adegan beralih pada Elle di mana datang Michael dan teman-temannya yang mengajak Elle mencari Will. Di lain sisi terlihat Nancy dan teman-temannya sedang mengobrol. Dan di sini terlihat Nancy yang mencemaskan keberadaan Bob. Lalu ia pun pergi dari sana sendirian dan beralasan ingin pulang karena ada janji dengan ibunya. Adegan beralih pada Elle yang mengetahui bahwa Michael telah dikerjai seseorang. Ternyata Elle selain memiliki kekuatan untuk menggerakkan benda dengan pikirannya, ia pun bisa mengetahui pikiran orang lain. Di lain sisi terlihat Nancy yang menghampiri mobil Bob yang ada di dekat rumah Steve, di mana ia pun memanggil Bob dan berharap Bob bisa ditemukan. Lalu Nancy mencarinya di kolam renang Steve, dan di sana ia seperti merasakan ada sesuatu yang berlari-lari di hutan. Dan saat Nancy mendekatinya, sesuatu itu pun nampak seperti monster yang ingin menyergapnya. Nancy pun lari ketakutan. Adegan beralih di rumah Will, di mana ibunya melihat bahwa lampu-lampu mulai menyala dan menunjukkan ke sebuah arah di ruang tamu, di mana ibunya mengikutinya dan tahu bahwa lampu itu menunjukkan di lemari kecil.
Lalu Joyce pun mencoba berkomunikasi dengan Will, di mana ia menggunakan lampu dan berkata, "Apakah Will kamu ada di sini?" Dan lampu itu menyala dan seakan-akan menandakan bahwa Will bersembunyi di tempat itu yang berada di dimensi lain. Ibunya sangat senang melihat hal itu. Lalu ibunya memberikan instruksi kepada Will, jika menjawab iya, nyalakanlah lampu itu 1 kali, dan jika menjawab tidak, nyalakanlah lampu itu 2 kali. Kemudian ibunya bertanya kepada Will, apakah Will masih hidup. Will pun menyalakan lampunya 1 kali yang menandakan bahwa dia masih hidup. Lalu ibunya bertanya apakah Will aman. Will menyalakan lampunya 2 kali, yang menandakan bahwa dirinya tidak aman. Lalu ibunya mencari solusi agar tahu keberadaan Will. Joyce pun mengecat dinding rumahnya dengan huruf yang disertai lampu untuk berkomunikasi dengan Will. Di lain sisi terlihat Hopper yang mulai mencurigai Dr. Banner, dan ia merasa ada hubungan Dr. Banner dengan semua ini. Lalu tiba-tiba asistennya menelpon Hopper dan menyuruh Hopper datang ke danau. Adegan beralih pada Michael dan teman-temannya, di mana Elle menunjukkan arah kepada mereka bahwa Will bersembunyi di rumahnya sendiri. Namun mereka semua tidak percaya kepada Elle, dan mereka tiba-tiba melihat ambulan dan mobil polisi datang dan mengarah menuju danau. Mereka pun lalu mengikutinya. Terlihat di rumah Will, Joyce sudah mempersiapkan cara untuk berkomunikasi dengan Will. Lalu ia menanyakan keberadaan Will. Will pun menyusun kata-kata, dan kata tersebut berkata bahwa ia ada di sini. Maksudnya ia berada di rumahnya namun di dimensi lain. Dan ibunya berkata apa yang harus ibu lakukan. Will pun tiba-tiba menyuruh ibunya untuk berlari. Ibunya nampak kebingungan. Ternyata terlihat di balik dinding muncul makhluk mengerikan dan ingin menangkap Joyce. Joyce pun kabur dari rumahnya. Di lain sisi, Michael dan yang lain menuju ke danau. Dan ternyata Hopper melihat bahwa Will sudah ditemukan mayatnya. Dan mereka berasumsi bahwa Will sudah mati. Michael yang melihatnya marah kepada Elle yang mengatakan Will masih hidup. Ia sangat kecewa dengan Elle yang membohonginya. Namun Elle percaya bahwa Will masih hidup. Michael pun pergi meninggalkan mereka semua menuju rumahnya. Adegan beralih pada Joyce yang bertemu dengan Jonathan, dan Jonathan mencoba menenangkan ibunya yang sedang panik dikejar oleh monster tersebut. Di lain sisi terlihat Michael yang sudah kembali ke rumah dan terlihat sedih, dan ibunya pun menenangkannya, dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat beberapa polisi sedang memeriksa setiap ruangan rumah Will. Dan mereka pun bertanya-tanya makhluk apa yang dilihat oleh Joyce. Joyce bilang bahwa makhluk itu tidak memiliki wajah. Hopper memberitahu Joyce tentang ditemukannya mayat di danau. Dia menjelaskan asumsinya bahwa Will menabrakkan sepedanya sampai ke tambang dan tak sengaja jatuh ke dalamnya. Joyce terlihat bingung, dia tetap tidak percaya bahwa mayat yang ditemukan adalah Will. Josh beranggapan bahwa Will masih hidup, karena dia merasa baru saja berbicara dengan Will setengah jam yang lalu. Joyce menunjukkan lampu-lampu kecilnya, dia berkata bahwa Will berkomunikasi dengannya menggunakan lampu-lampu itu. Joyce juga memberitahu Hopper cara berkomunikasinya dengan Will. Joyce pun menunjukkan tulisan huruf abjad di dinding yang diberi lampu agar Will bisa berbicara dengannya. Karena Joyce beranggapan bahwa Will sedang bersembunyi dari makhluk aneh yang keluar dari dinding dan mengejar Joyce. Joyce tetap meminta Hopper untuk terus mencari Will, karena Will dalam bahaya. Hopper bertanya tentang makhluk itu apakah seperti hewan. Menurut Joyce makhluk itu seperti manusia tapi bukan, lengannya panjang dan tidak berwajah. Hopper berusaha menenangkan Joyce. Dia menceritakan tentang perasaannya saat dulu putrinya meninggal. Dia pernah mengalami hal yang sama dengan Joyce. Besok pagi, Hopper menyuruh Joyce untuk datang ke kamar mayat untuk memastikan apakah itu Will atau bukan. Hopper juga menyuruh Joyce segera tidur. Hopper pun pergi meninggalkan Joyce. Setelah Hopper pergi, Joyce menghampiri kamar Jonathan, tetapi dia mengurungkan niatnya dan malah pergi ke gudang. Terlihat Joyce membawa kapak di tangannya, dan ia pun di ruang tamu sembari was-was dengan monster yang mungkin datang kembali. Di tempat keluarga Michael, nampak orang tua Michael sedang melihat televisi yang menyiarkan berita tentang penemuan mayat yang diduga itu adalah Will. Mereka mengkhawatirkan keadaan Michael.
Di basement nampak Michael sedang melihat gambar-gambar ditemani oleh Elle. Michael kesal dengan Elle karena Elle sedang mempermainkan walkie-talkie dan itu menimbulkan suara yang berisik. Tapi Elle tetap memainkan walkie-talkie tersebut. Michael pun marah, dia pun mengungkit-ungkit bahwa Elle hanya memberinya harapan palsu bahwa Will masih hidup. Saat Michael melihat-lihat gambar lagi, tiba-tiba dari walkie-talkie terdengar suara Will yang sedang menyanyikan lagu kesukaannya. Michael segera menghampiri Elle. Elle pun memberikan walkie-talkie tersebut kepada Michael. Michael memanggil-manggil nama Will, namun Will tidak memberikan jawaban. Kemudian Michael bertanya kepada Elle tentang apa yang terjadi barusan. Elle menjawab Will masih hidup dan film pun baru dimulai. Terlihat Jonathan yang membangunkan ibunya dan mengajak ibunya pergi untuk melihat mayat Will. Di lain sisi terlihat Michael yang tak mau berangkat sekolah dan ingin menenangkan dirinya. Ibunya pun tidak mempermasalahkan hal itu. Di sini ibunya ingin pergi sebentar ke rumah Bob bersama Nancy. Lalu ibunya pun pergi meninggalkan Michael. Setelah ibunya pergi, Michael kemudian mengambil walkie-talkie dan menghubungi Lucas. Di mana Michael menyuruh Lucas mengajak Dustin ke rumahnya karena ada sesuatu tentang Will yang ingin Michael bicarakan. Di lain sisi terlihat Hopper berada di kantor yang mengotopsi mayat Will, di mana orang yang biasanya bertugas mengotopsi dipecat dan digantikan oleh orang pemerintahan. Di sini Hopper merasa ada yang aneh dari semua ini. Terlihat Joyce dan Jonathan melihat mayat Will dan mereka tidak diperbolehkan masuk. Jonathan terlihat sangat sedih lalu meninggalkan ibunya. Namun di sini ibunya masih meragukan bahwa itu adalah mayat Will. Lalu Joyce berkata bahwa Will memiliki tanda lahir di lengannya dan meminta kepada tukang otopsi untuk memperlihatkannya kepada Joyce. Di sisi lain terlihat Jonathan sangat sedih atas kehilangan adiknya dan di sini Hopper mencoba menenangkannya. Jonathan merasa ibu dan dirinya akan baik-baik aja dan menganggap ibunya adalah orang yang kuat. Tiba-tiba terlihat Joyce yang keluar dan marah-marah kepada tukang otopsi, di mana ia merasa bahwa yang di dalam bukanlah Will, namun benda yang aneh. Di sini Hopper berusaha menenangkan Joyce, namun Joyce tetap yakin bahwa Will masih hidup dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Adegan beralih pada Nancy yang menceritakan bahwa ia kemarin pergi ke rumah Steve dan berusaha mencari Bob, di mana Nancy menceritakan bahwa ia melihat pria tanpa wajah yang berkeliaran di rumah Steve, dan Nancy memiliki firasat buruk tentang hal ini. Di sini Steve takut jika Nancy akan melaporkan ke polisi. Steve takut jika orang tuanya tahu bahwa Steve mengadakan pesta dan minum bir bersama. Nancy kecewa dengan Steve yang berkata seperti itu dan tidak peduli sama sekali dengan Bob. Nancy pun pergi meninggalkan Steve. Di lain sisi Jonathan terus membujuk ibunya untuk mengurusi kuburan Will. Namun Joyce tidak percaya bahwa itu Will dan Joyce percaya Will masih hidup dan dia sedang ketakutan. Ibunya ingin tetap mencari dan berusaha menemukan Will. Namun di sini Jonathan merasa ibunya sudah mulai gila dan ibunya pun pergi meninggalkannya. Adegan beralih di rumah Michael, di mana Michael mengatakan kepada Lucas dan Dustin bahwa Will berbicara melalui walkie-talkie. Namun Lucas tak mempercayai hal itu. Di sini Michael merasa bahwa Elle bisa terhubung dengan Will melalui walkie-talkie tersebut. Namun Lucas tetap tak percaya dengan hal itu dan meyakinkan mereka bahwa Will sudah mati karena jasadnya sudah ditemukan. Mereka pun berdebat, di mana Michael tetap percaya bahwa Will masih hidup dan Michael merasa bahwa Elle butuh radio yang lebih besar dan kuat untuk bisa berkomunikasi dengan Will. Dustin pun menyarankan untuk menggunakan radio headset yang ada di sekolah dan mereka pun mencari ide untuk membawa Elle masuk ke dalam sekolah tanpa dicurigai. Mereka pun lalu mendadani Elle dan membuatnya lebih cantik dengan menggunakan wig. Mereka terkejut melihat hal itu, dan mereka pun sudah siap untuk menuju ke sekolah. Di lain sisi terlihat di laboratorium Hawkins, seseorang akan diutus untuk memasuki dimensi lain melewati portal yang ditinggalkan oleh Demogorgon, di mana orang tersebut dikaitkan tali untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu kepadanya. Remaja itu pun mulai memasuki portal di dimensi lain tersebut. Adegan beralih pada Nancy yang diinterogasi oleh para polisi, di mana Nancy menjelaskan kronologi hilangnya Bob kepada para polisi. Namun malah para polisi mengiring Nancy untuk mengatakan bahwa Nancy mantap-mantapan dengan Steve. Karena merasa terpojok, Nancy pun berbohong dan berkata bahwa Steve hanyalah temannya aja. Di lain sisi terlihat Hopper menemui Gary,
yang merupakan tukang otopsi seharusnya. Namun ia dipecat dan diganti oleh pihak pemerintah, di mana Gary berkata bahwa ia tidak tahu kenapa sampai banyak sekali polisi untuk membawa satu jasad Will. Dan di sini Hopper merasa ada yang mencurigakan dari semua ini. Adegan beralih pada Michael dan yang lain. Mereka memasuki sekolah dan menuju ke Radiohead. Dan ternyata ruangan itu terkunci. Lalu guru mereka pun datang dan mengajak mereka untuk berkumpul dan hadir untuk Will. Lalu setelah acara selesai, mereka boleh memakai radio sepuasnya. Lalu mereka pun menuju ke tempat kepala sekolah berpidato. Dan tiba-tiba Dustin menendang pintu. Dan semua orang melihatinya. Di lain sisi terlihat ibunya Nancy marah mengetahui bahwa Nancy mata-matapan dengan Steve. Namun di sini Nancy marah balik ke ibunya dan merasa bahwa ibunya tak mengerti keadaan, di mana Nancy sedang kehilangan Bob. Namun ibunya malah membahas masalah Steve. Ibunya pun meminta maaf. Nancy yang kesal pun pergi meninggalkan ibunya. Nampak Nancy yang kebingungan dengan semua ini. Lalu ia mengambil potongan foto yang diambilnya dari Jonathan. Lalu Nancy menyusunnya menjadi utuh kembali. Dan di sana ia merasa ada sesuatu yang berada di belakang Bob sebelum Bob menghilang. Dan Nancy terkejut akan hal itu. Di tempat lain, Dr. Banner senang bahwa orangnya berhasil di dimensi lain, di mana anak buahnya itu berkata bahwa banyak sekali darah di sana. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerangnya. Lalu Dr. Banner menyuruh mereka untuk menarik kembali anak buahnya itu. Namun terlihat anak buahnya itu seperti dicabik-cabik dan dimakan sesuatu. Dan saat talinya ditarik, hanya tinggal pengait yang berlumuran darah aja. Di lain sisi, terlihat kepala sekolah sedang berpidato dan turut berduka atas kematian Will. Dan di sana nampak dua anak nakal yang tertawa dan bahagia atas kematian Will. Setelah acara berduka untuk Will selesai, di sini Michael memarahi mereka berdua yang menertawai kematian dan kehilangan Will. Lalu hal itu membuat Will marah dan mendorongnya. Saat Troy ingin memukul Michael, tiba-tiba Troy tidak bisa bergerak dan hal itu membuatnya ketakutan dan mengompol. Michael tahu bahwa itu kerjaan Elle dan mereka semua pun tertawa melihatnya. Adegan beralih pada Jonathan yang ingin membeli peti untuk Will. Tiba-tiba Nancy datang dan ingin membicarakan sesuatu kepada Jonathan, di mana Nancy menunjukkan foto Bob dan makhluk yang ada di foto itu. Jonathan merasa bahwa itu hanyalah efek kesalahan dari kamera. Nancy pun bertanya apa yang terjadi setelah di kolam renang. Jonathan berkata bahwa Bob awalnya ada di kolam renang, namun tiba-tiba Bob menghilang. Nancy pun bercerita bahwa ia menyelidiki ke rumah Steve, dan di mana Nancy bertemu dengan sesuatu yang mirip dengan manusia namun tanpa wajah. Dan Jonathan pun merasa bahwa ucapan ibunya selama ini benar tentang Will. Di lain sisi terlihat Hopper menyamar dan ingin menginterogasi orang yang menemukan mayat Will. Di saat itu akhirnya Hopper mengetahui bahwa orang tersebut telah berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Orang itu kesal dengan Hopper dan pergi meninggalkannya. Ternyata di belakang Hopper menghajar orang itu dan menginterogasinya. Dan benar saja bahwa orang tersebut hanya dibayar dan disuruh untuk memberitahu kepada semua orang bahwa ia telah menemukan mayat Will. Dan di sana terlihat ada orang yang mengawasi mereka. Hopper pun berusaha mengejar orang tersebut, namun ia gagal. Adegan beralih pada Michael dan teman-temannya yang mencoba berkomunikasi dengan Will. Elle seperti teringat sesuatu, dan adegan beralih pada masa lalu Elle, di mana Dr. Banner menyuruh Elle menggunakan kekuatannya untuk mengetahui apa yang diucapkan oleh orang yang ada di dalam foto. Dan di kamar lain orang tersebut sedang mengucapkan sesuatu. Di sini Elle berhasil menyadap ucapan orang tersebut dan memasukkannya kepada radio yang ada di sana. Dr. Banner pun sangat senang dengan hal itu. Dan akhirnya itulah penyebab Elle bisa berkomunikasi dengan Will. Saat mereka mencoba radio Hackett, mereka mendengar suara Will yang memanggil ibunya. Dan di lain sisi ibunya juga mendengar suara Will yang ada di rumahnya. Dan ternyata Will berada di sebuah tembok yang memisahkan antara dua dimensi, di mana tiba-tiba Will berkata bahwa Demogorgon ingin mendatanginya. Will berkata bahwa ia seperti berada di rumah namun gelap dan kosong. Joyce pun bersumpah akan menjemput Will. Lalu ibunya menyuruh Will untuk bersembunyi terlebih dahulu. Lalu Will pun lari sebelum Demogorgon menangkapnya. Dan tiba-tiba radio Hackett terbakar dan rusak. Dustin lalu dengan cepat memadamkannya.
Di sini terlihat Elle yang lemas dan nampak hidungnya berdarah. Di lain sisi terlihat Joyce yang mencoba menghancurkan tembok untuk menolong Will. Namun itu semua sia-sia. Adegan beralih pada Jonathan dan Nancy yang memperbaiki foto Bob. Dan mereka akhirnya melihat sebuah makhluk yang menculik Bob ke dimensi lain. Dan Jonathan akhirnya percaya bahwa ibunya benar selama ini. Dan Will pun masih hidup. Nancy berasumsi bahwa Barbara juga masih hidup. Malamnya Hopper pergi ke tempat autopsi mayat, di mana Hopper menghajar penjaga yang ada di sana. Lalu Hopper masuk ke dalam sana dan mencoba membedah mayat Will. Dan ternyata itu bukanlah mayat Will. Di dalam benda tersebut hanya ada kapas aja, dan dipastikan itu adalah sebuah boneka. Hopper pun kesal merasa dibohongi oleh pemerintah. Di lain sisi terlihat Joyce yang sedang kebingungan apa yang terjadi. Tiba-tiba Lonnie datang dan mencoba menenangkannya. Adegan beralih pada Hopper yang mencoba masuk ke dalam laboratorium Hawkins untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things episode 5. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Nampak Hopper sedang bersembunyi untuk bisa menyelinap masuk ke dalam laboratorium. Terlihat dua orang pekerja keluar dari laboratorium dan Hopper pun segera menyelinap masuk ke dalamnya. Hopper mulai mengecek ruangan di dalam laboratorium, namun tiba-tiba dia melihat beberapa orang berjalan menuju ke arahnya. Hopper pun segera bersembunyi. Setelah dirasa aman, Hopper segera keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan penyelidikan. Tibalah Hopper di sebuah ruangan yang ada pembatasnya, dan di pembatas itu ada simbol yang menandakan area yang berbahaya. Dia pun segera membuka pembatas itu dan masuk lebih ke dalam. Sampai di ujung lorong, Hopper tidak bisa melanjutkan perjalanannya, karena pintu untuk masuk ke ruangan berikutnya terkunci rapat. Tiba-tiba dari belakang, Hopper nampak dua orang petugas keamanan mengarahkan senjatanya kepada Hopper. Di sini Hopper berusaha mengelabui mereka dengan mengatakan bahwa Dr. Banner secara khusus sudah meminta Hopper datang ke sana. Saat petugas itu lengah, Hopper segera memukulnya dan menodongkan senjatanya kepada petugas yang lain. Hopper segera mengambil senjata dan kartu akses untuk masuk ke dalam ruangan. Adegan beralih di rumah Will. Joyce menceritakan semua yang dialaminya kepada Lonnie. Joyce merasa dekat dengan Will dan merasa bahwa Will masih hidup. Namun Lonnie sepertinya kurang percaya dengan Joyce. Lonnie menatap Joyce dengan pandangan yang tidak mengenakan. Joyce kesal kepada Lonnie karena Lonnie seperti semua orang yang sudah menganggapnya gila. Lonnie berusaha memberi nasihat kepada Joyce untuk menerima semua kenyataan ini. Karena menurut Lonnie, cerita Joyce sangat tidak masuk akal. Seperti Will yang berada di dalam dinding. Itu semua di luar nalar. Lonnie memberikan saran supaya Joyce menemui psikiater atau pemuka agama, tetapi Joyce bilang bahwa mereka tidak akan bisa membantunya. Adegan beralih kepada Hopper yang sedang melakukan penyelidikan di dalam laboratorium. Terlihat Hopper menelusuri lorong yang sangat gelap sambil memanggil-manggil nama Will. Sampailah dia di sebuah ruangan yang terlihat seperti kamar. Hopper menemukan boneka serta gambar anak kecil dan bapaknya yang ditempel di dinding ruangan. Will dengan papan mainannya. Michael kemudian membalikan papan mainan tersebut. Di situ nampak sisi yang gelap dan kosong. Kemudian dia mengingatkan lagi saat sedang mencari Will. Elle menunjukkan bahwa Will ada di rumahnya. Ada kemungkinan kalau Will ada di sana tapi tidak terlihat oleh mereka. Atau Will sedang berada di sisi lain atau dimensi lain. Dustin memberikan perumpamaan apakah seperti cerita makam labirin, di mana ada dua dimensi yang berbeda di dunia ini. Scene kembali kepada Hopper yang terus mencari Will di laboratorium. Dia terus berjalan menyusuri setiap ruangan sambil memanggil-manggil nama Will. Sampailah Hopper di lift yang berada di ujung lorong. Ia pun segera masuk ke dalamnya. Saat pintu lift belum tertutup sempurna, tiba-tiba beberapa orang datang dan berusaha menghentikan Hopper. Namun Hopper pun selamat dari kejaran orang-orang tersebut. Adegan beralih di basement rumah Michael. Michael, Dustin, dan Lucas mencari informasi tentang Veil of Shadow di bukunya. Ternyata Veil of Shadow adalah dimensi berupa cerminan kegelapan atau gema dari dunia ini. Veil of Shadow juga diartikan sebagai tempatnya para monster. Adanya tepat di sebelah kita dan kita bahkan tidak bisa melihatnya. Mereka pun mencari tahu bagaimana cara untuk menuju ke sana. Dustin beranggapan bahwa Elle mungkin bisa ke sana.
Kembali lagi kepada Hopper. Sampailah Hopper di suatu ruangan yang membuatnya terheran-heran. Hopper mendekati sesuatu yang belum dia ketahui itu apa. Hopper mulai menyelidiki dan merabanya. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat di belakangnya. Hopper mencari bayangan itu. Saat sedang mencari, tiba-tiba Hopper dibekap dari belakang dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di rumah Will. Nampak Jonathan masuk rumah dengan buru-buru. Dia melihat Joyce dan Lonnie sedang duduk di kursi. Joyce pun memberitahu bahwa Lonnie akan menginap di rumahnya. Jonathan melihat dinding rumah yang sudah rusak. Dia bertanya kepada Joyce apakah makhluk yang sering dilihat ibunya itu kembali lagi. Sebelum Joyce menjawab, Lonnie sudah menghentikan pertanyaan Jonathan. Jonathan mengajak bicara berdua dengan Lonnie. Dia pun tampak tak kurang suka dengan kedatangan Lonnie, karena Lonnie menganggap bahwa Joyce sakit atau depresi, sehingga Joyce membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi Jonathan mempercayai ibunya. Lonnie meminta kepada Jonathan untuk membantu proses pemakaman Will besok. Lonnie pun pergi meninggalkan Jonathan. Adegan beralih di rumah Michael. Terlihat ayah Michael sedang membantu Michael memakai dasinya, dan Karen membantu Nancy mempersiapkan diri menghadiri pemakaman Will. Di sisi lain, nampak anjing Will berjalan menuju kastel keluarga Bear. Anjing itu kemudian berdiam diri di sana. Di rumah Will, Jonathan pun sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri proses pemakaman Will. Di kamar terlihat Joyce sedang duduk termenung. Lonnie pun datang dan mengajaknya berangkat ke tempat pemakaman Will. Lonnie pun menenangkan Joyce. Beralih pada proses pemakaman Will, nampak pemuka agama sedang memberikan petua dan doa-doa kepada Will. Joyce dan Jonathan pun terlihat sangat sedih dan mendengarkan dengan hikmat. Begitu juga dengan yang lain. Prosesi pemakaman telah selesai. Keluarga Michael memberikan dukungan kepada keluarga Will. Kemudian mereka pun berpamitan. Di kediaman Hopper seperti orang yang baru sadar dari pingsannya. Dia kaget karena melihat rumahnya yang berantakan. Hopper pun mengecek keluar rumah, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia merasa curiga seperti ada yang menyadap rumahnya. Lalu Hopper mencari-cari alat penyadap tersebut. Dan ternyata alat penyadap tersebut berada di dalam sebuah lampu. Kembali lagi ke pemakaman. Jonathan dan Nancy sedang mempelajari denah tempat munculnya makhluk aneh itu. Jonathan beranggapan bahwa makhluk itu tidak akan pergi jauh dari sana. Mereka pun sepakat untuk mencari makhluk tersebut. Nancy menanyakan bagaimana nanti kalau bertemu dengan makhluk itu. Jonathan menjawab mereka akan membunuhnya. Jonathan memperlihatkan kepada Nancy bahwa dia mempunyai sebuah senjata api. Nancy pun merasa kaget. Adegan beralih di sekolah Michael. Pihak sekolah memanggil seseorang teknisi untuk mengecek radio komunikasi yang sudah rusak. Ternyata teknisi tadi adalah orang dari laboratorium Hawkins. Saat sedang istirahat setelah acara pemakaman Will, Michael, Dustin, dan Lucas menemui gurunya yang bernama Mr. Clark. Mereka menanyakan tentang dimensi lain dan cara menuju ke sana. Gurunya itu kemudian menjelaskan kepada Michael, Dustin, dan Lucas perumpamaan tentang dimensi lain. Ibarat pemain akrobat berdiri di atas seutas tali, dan tali adalah dimensi kita, dan dimensi kita memiliki aturan. Pemain akrobat bisa maju dan mundur. Namun bagaimana kalau bisa di samping pemain akrobat itu ada seekor kutu? Kutu tersebut sama seperti pemain akrobat bisa maju dan mundur. Namun di sini ada yang menarik. Kutu itu bisa juga berjalan di bawah tali. Michael, Dustin, dan Lucas mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kita bisa menuju ke dimensi lain dengan satu cara, yaitu harus menemukan gerbang untuk menuju ke dimensi tersebut. Mereka menanyakan lagi bagaimana cara mengetahui di mana gerbang tersebut. Gurunya itu menjelaskan bahwa jika ada gerbang dimensi lain, maka kita bisa mengetahuinya, karena gerbang tersebut akan mengganggu gravitasi medan magnet sekitarnya, sehingga memengaruhi magnet yang ada di dunia ini. Adegan beralih di kediaman Hopper. Dua orang rekan Hopper mendatangi rumahnya. Rekannya memberitahu Hopper bahwa ada laporan tentang orang yang pergi berburu namun tidak pulang-pulang. Hopper menanyakan di mana tempat orang tersebut berada. Dan ternyata orang itu berburu di hutan dekat laboratorium Hawkins. Hopper pun menyuruh mereka kembali ke kantor polisi. Masalah itu dia akan yang menyelesaikannya.
Di kediaman Will, nampak Lonnie menutup dinding yang rusak dengan kayu. Joyce sepertinya kurang suka akan hal itu. Waktu dia melihat meja, nampak lampu-lampu kecil ditaruh di sana. Dia kesal pada Lonnie. Kenapa lampu-lampu itu malah diturunkan? Joyce pun memasangnya kembali. Sambil bekerja, Lonnie bercerita pada Joyce bahwa dia mampir ke tambang tempat jasad Will ditemukan. Di sana tidak ada papan peringatan dan tidak ada pagar. Menurut Lonnie, pemilik tambang harus bertanggung jawab atas kematian Will. Adegan beralih di basement rumah Michael. Michael, Dustin, Lucas, dan Elle sedang membicarakan tentang teori yang diberitahu oleh Mr. Clark mengenai pintu gerbang menuju dimensi lain. Lucas mendesak Elle agar memberitahunya. Saat yang bersamaan, Dustin menemukan sebuah ide. Mereka mengumpulkan semua kompas yang ada. Menurut Dustin, normalnya kompas pasti akan mengarah ke utara. Apabila kompas tidak mengarah ke utara yang sebenarnya, berarti itu adalah pintu gerbang menuju dimensi lain. Karena arah kompas dipengaruhi oleh medan magnet. Di kediaman Will, nampak Lonnie sedang mandi. Joyce memeriksa isi tas Lonnie dan dia menemukan sebuah kertas yang berisi nama dan alamat lembaga pembela hukum. Di sisi lain, nampak Nancy berlatih menggunakan tongkat bisbol. Saat sedang memukulkan tongkatnya, tiba-tiba Steve datang. Steve bertanya kenapa Nancy memainkan tongkat bisbol itu. Nancy menjawab bahwa dia berpikir akan ikut softball. Ternyata Steve datang menemui Nancy karena dia mau minta maaf atas kejadian waktu itu. Steve pun mengajak Nancy menonton bioskop, tetapi Nancy menolaknya. Steve pun pergi meninggalkan Nancy. Di kediaman Will, terlihat Joyce memarahi Lonnie karena dia beranggapan bahwa Lonnie datang hanya untuk mendapatkan uang dari kematiannya Will. Dan di sini Joyce merasa Lonnie hanya datang saat ada maunya aja, dan dia pun menyuruh Lonnie pergi meninggalkannya. Di sisi lain terlihat Michael, Dustin, Lucas, dan Elle sedang mengikuti arah kompas. Mereka berjalan sambil membicarakan tentang gerbang dimensi lain. Lucas dan Dustin berjalan berdampingan sedangkan Elle berjalan di belakangnya bersama Michael. Lucas memberitahu Dustin bahwa dia melihat Elle yang bertingkah aneh saat ini. Lebih aneh dari biasanya. Di sini terlihat muka Elle yang sangat tegang. Ternyata Elle sedang teringat pada masa lalunya, di mana Dr. Banner menyuruh Elle masuk ke dalam tangki air untuk mencoba mendengarkan pembicaraan pihak komunis dari Rusia. Kemudian terlihat Elle yang mulai memasuki tangki air tersebut. Adegan beralih di mana terlihat Elle yang menyuruh Michael kembali ke rumah dan tidak mau melanjutkan perjalanan ini. Elle beralasan bahwa dia sudah lelah, tapi sepertinya dia berbohong. Elle khawatir dan takut dari semua ini bahwa mereka akan menuju ke laboratorium Hawkins. Adegan beralih di rumah Will. Seseorang mengetuk pintu rumah Will dengan keras. Joyce mengira itu adalah Lonnie, ternyata yang datang adalah Hopper. Kemudian Hopper masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh Lonnie untuk tidak berbicara. Adegan beralih pada Michael dan yang lain. Mereka kaget ternyata mereka sampai lagi di jalan yang menuju ke rumahnya. Ternyata mereka hanya berputar-putar aja. Dustin berpikir bahwa ada yang mengacaukan arah kompasnya. Lucas curiga pada Elle bahwa Elle lah yang telah melakukan itu. Karena dari awal Lucas sudah melihat Elle yang bertingkah aneh. Terjadilah perdebatan di sana. Lucas menuduh Elle berkhianat. Elle tidak ingin mereka menuju ke portal dimensi lain. Namun Michael membela Elle. Lucas menunjukkan darah di lengan baju Elle yang menandakan bahwa Elle telah menggunakan kekuatannya selama ini. Tapi Michael tetap tidak percaya. Adegan kembali pada Hopper yang berada di rumah Will. Hopper memeriksa semua lampu yang ada di sana, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang dia cari. Joyce merasa heran dan bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Hopper memberitahu bahwa ada yang menyadap rumahnya dengan memasang mikrofon di lampu rumah Hopper. Hopper belum tahu siapa pelaku penyadapan itu. Joyce masih bingung dengan semua ucapan Hopper. Akhirnya Hopper menjelaskan bahwa tadi malam dia ke kamar mayat dan ternyata jasad itu palsu. Dan sekarang Hopper mempercayai perkataan Joyce bahwa Will masih hidup. Adegan beralih pada perdebatan Michael dan Lucas. Michael memukul Lucas dan terjadilah perkelahian di sana. Elle dan Dustin berusaha menghentikan mereka, namun mereka tetap berkelahi. Elle pun sangat marah kemudian berteriak dengan sangat keras hingga mengakibatkan tubuh Lucas terpental dan menghantam tembok. Lucas pun pingsan. Michael dan Dustin menghampiri Lucas dan berusaha membangunkannya. Adegan beralih pada Elle yang teringat pada masa lalunya saat berada di tangki yang penuh dengan air. Tiba-tiba Elle berada di sebuah tempat yang sangat gelap dan ada orang Rusia di sana. Elle pun mendekati dan mendengarkan pembicaraannya. Terlihat Dr. Banner dan timnya sedang mendengarkannya juga. Tiba-tiba muncul bayangan hitam dan Elle pun lari ketakutan. Di dalam tangki air tersebut Elle berteriak meminta tolong.
Adegan beralih pada Michael dan yang lain. Terlihat Lucas tersadar dari pingsannya. Dia masih kesal dengan Michael, lalu Lucas pergi meninggalkan mereka. Saat melihat ke arah Elle, Michael baru menyadari bahwa Elle tidak ada di tempatnya. Mereka pun mencari Elle. Pada malamnya, Jonathan dan Nancy mereka masih melakukan pencarian di hutan. Tiba-tiba Nancy mendengar suara. Mereka menuju ke arah suara itu, dan ternyata ada seekor rusa sedang sekarat karena tertabrak mobil. Karena kasihan melihat itu, mereka pun sepakat untuk menembaknya. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam menarik rusa tersebut. Nancy dan Jonathan pun kaget. Mereka mencari jejak bayangan tadi. Jonathan dan Nancy berpencar. Nancy menemukan jejak darah pada sebuah lubang di pohon. Dia memanggil Jonathan, namun Jonathan tak kunjung tiba. Kemudian Nancy melepaskan tasnya dan mencoba masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah masuk ke dalam lubang tersebut, nampak seekor makhluk yang sedang memakan daging rusa tadi di dimensi lain. Nancy mundur dan tidak sengaja menginjak ranting, dan makhluk itu pun menolak tapi tidak kelihatan karena Nancy sekarang berada di dimensi lain. Jonathan menemukan tas Nancy, dia terus mencari Nancy, dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things episode 6. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Jonathan mencari Nancy. Terdengar suara Nancy yang memanggil-manggil Jonathan. Jonathan menginstruksikan kepada Nancy agar mencari arah suaranya. Monster itu berusaha mengejar Nancy. Nancy pun berteriak dan Jonathan menuju arah suara Nancy. Dia menemukan sebuah lubang di pohon dekat ditemukannya tas Nancy. Kemudian Jonathan memeriksanya. Terlihat Nancy bersembunyi di belakang pohon untuk menghindari makhluk itu. Jonathan pun memanggil nama Nancy pas di depan lubang pohon itu. Nancy pun mendengarnya. Dia mengikuti arah suara Jonathan. Saat Jonathan sedang memeriksa lubang itu, tiba-tiba terlihat sebuah tangan yang menggapai keluar. Dan ternyata itu adalah tangan Nancy. Jonathan segera menarik Nancy keluar dari lubang pohon itu. Dan berhasil, dan tiba-tiba lubang pohon itu pun tertutup dengan sendirinya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Steve berserta kedua orang tuanya mengendarai mobil. Mereka berbincang-bincang sambil sesekali meledek hubungan Steve dan Nancy. Dan Steve pun kesal. Tiba-tiba di depan rumah Nancy, mobil itu pun berhenti. Steve segera keluar dari mobil dan menuju kamar Nancy dengan cara memanjat dinding. Namun dia sangat kecewa karena melihat Nancy sedang duduk berdua dengan Jonathan. Ia pun cemburu dan pergi dari sana. Adegan beralih di rumah Will. Nampak Hopper sedang menceritakan kejadian yang dialami kepada Josh. Pertama-tama tentang laboratorium yang dijadikan tempat untuk eksperimen atau percobaan. Di situ ada kamar anak kecil. Josh bertanya bagaimana Hopper bisa tahu kalau itu adalah kamar anak kecil. Hopper menjawab dilihat dari kamarnya ada boneka binatang dan gambar satu anak kecil dan satu orang dewasa. Gambarnya hanya berbentuk garis-garis. Dan di gambar tersebut terdapat tulisan bernama Eleven. Hopper nampak berpikir dan dia teringat sesuatu. Hopper ingat saat Benny tewas, temannya mengatakan bahwa Benny bersama dengan seorang anak yang tingginya sama dengan Will, namun berkepala botak. Hopper ini dia mencari Will, tapi malah mengejar anak yang lain. Adegan beralih di rumah Michael. Nancy terlihat sedang mandi. Tampak dia masih terbayang-bayang atas kejadian tadi. Setelah Nancy selesai mandi, Jonathan kemudian ingin pulang. Namun Nancy melarangnya, dia tidak ingin sendirian. Akhirnya Jonathan pun tidur di lantai dan Nancy tidur di kasur. Raut muka Nancy masih terlihat cemas. Dia menyuruh Jonathan untuk tidur di sampingnya. Jonathan pun menenangkan Nancy dengan mengatakan bahwa makhluk itu tidak akan bisa menangkap mereka di sini. Tapi Nancy masih belum yakin. Pagi harinya nampak Michael sedang di basement. Pandangannya mengarah ke pintu berharap Elle akan kembali, namun Elle tidak kunjung datang. Michael pun melepaskan kekesalannya dengan mengobrak-abrik tempat yang biasa buat tidur Elle. Di lain tempat, tampak Hopper sedang menelpon seseorang untuk menanyakan tentang alamat Terry Eves. Hopper pergi bersama dengan Joyce. Di kamar Nancy, Jonathan terbangun dari tidurnya dan mendapati Nancy sedang duduk termenung. Nancy bilang bahwa setiap menutup mata, bayangan makhluk itu terus terlihat. Jika Will dan Barbara masih hidup, kemungkinan mereka terjebak di sana.
Nancy berniat mencari mereka. Jonathan dan Nancy pun melakukan analisa tentang makhluk tersebut, bahwa makhluk itu suka berburu sendirian pada malam hari dan bisa mendeteksi aroma darah. Mereka pun berencana akan menguji teori tersebut. Tiba-tiba Karen mencoba membuka pintu kamar Nancy. Untung saja pintunya terkunci. Karen menyuruh Nancy turun untuk sarapan. Tanpa sengaja tangan Nancy dan Jonathan saling berpegangan dan muncullah buih-buih cinta di antara mereka. Tampak di sebuah rumah, seorang wanita mendatangi rumah Guru Will. Guru Will mempersilahkan wanita tersebut masuk. Wanita itu menawarkan sebuah program di mana yang bertujuan untuk menghubungkan anak-anak dari seluruh negara bagian dan memberikan dukungan serta dorongan untuk berkarir di dalam bidang teknologi. Yang padahal wanita itu adalah penjahat suruhan Dr. Banner. Guru Will pun setuju dengan hal itu. Di lain tempat, nampak Dustin menaiki sepedanya menuju ke rumah Michael. Sesampainya di sana, Dustin dan Michael membicarakan tentang Elle. Menurut Michael, Elle mengacaukan kompas untuk melindungi mereka. Elle pun tidak berkhianat. Di sini Michael menyalahkan Lucas karena telah mencurigai Elle. Namun Dustin dengan bijaksana memberi pengertian kepada Michael bahwa Michael dan Lucas sama-sama bersalah. Dustin menyuruh Michael minta maaf pada Lucas karena Michael yang menekan Lucas terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa ini bukan diskusi tapi peraturan. Apabila Michael tidak mau melakukannya, maka dia akan dikeluarkan dari kelompoknya. Akhirnya Dustin pun mengajak Michael pergi menemui Lucas. Adegan beralih pada flashback ingatan Elle. Terlihat Elle sedang memeluk bonekanya ketika Dr. Banner masuk ke ruangannya. Dr. Banner memberikan hadiah kepada Elle atas keberhasilannya melakukan kontak dengan telekinesisnya. Di sisi lain, orang tua Nancy sedang menunggu Nancy untuk sarapan. Namun Nancy tidak kunjung datang. Karen lalu mengecek ke kamar Nancy dan dia melihat Nancy bahwa telah pergi dari kamarnya. Di lain sisi, di kediaman Lucas, nampak Michael dan Dustin sudah sampai di rumah Lucas. Lucas pun membukakan pintu namun masih terlihat kesal dengan Michael. Michael pun meminta maaf pada Lucas dengan menjabat tangan, namun Lucas belum mau menerimanya. Setelah berpikir mengingatkan tentang sebuah film yang anggotanya berpencar-pencar, membuat semuanya kacau dan akhirnya mereka bisa dilumpuhkan. Akhirnya mereka pun bersatu kembali karena Dustin, namun masih memperdebatkan masalah Elle. Michael beranggapan bahwa mereka membutuhkan Elle sebagai senjata yang bisa mematikan monster tersebut. Tapi Lucas tetap pada pendiriannya, tidak mau mencari Elle, dia akan mencari pintu gerbangnya sendiri. Adegan beralih pada perjalanan Hopper dan Joyce. Mereka sudah sampai di rumah Terry Eves. Hopper menanyakan tentang Terry Eves, kemudian orang tersebut menunjukkan keberadaan Terry Eves. Nampak Terry Eves sedang duduk di depan televisi dengan pandangan yang kosong. Joyce dan Hopper menjelaskan kepadanya tentang tujuan mereka datang menemuinya, serta mengingatkan kembali tentang hilangnya Jane, anak Terry Eves. Namun Terry diam aja. Di tempat lain, nampak Lucas sedang mempersiapkan diri untuk memulai pencarian gerbang dimensi lain seorang diri. Di sisi lain, nampak Michael dan Dustin mulai mencari Elle sambil membicarakan tentang persahabatan mereka yang mulai pecah. Kembali pada Hopper dan Joyce, nampak adik Terry Eves sedang menjelaskan apa yang telah terjadi pada kakaknya. Semua ini bermula dari tahun 50-an pada saat Terry Eves terlibat pada proyek MK Ultra, di mana Terry dibayar untuk dijadikan sebagai alat percobaan. Diberikan obat kemudian dimasukkan ke dalam tangki isolasi yang berisi air garam agar badan bisa mengambang. Kemudian kehilangan panca indera, tidak merasa dan melihat apapun. Lembaga yang membayar Terry itu ingin memperluas batas-batas pikiran manusia. Namun saat Terry mengikuti itu, dia tidak menyadari bahwa dia sedang hamil. Joyce ingin melihat foto anak Terry, namun adiknya Terry bilang menurut lembaga itu, Terry mengalami keguguran saat semester 3. Adik Terry mengajak Hopper dan Joyce ke kamar anak yang sudah disiapkan oleh Terry. Namun Terry menganggap bahwa anaknya masih ada dan berharap suatu saat nanti akan pulang. Bahkan Terry bercerita bahwa anaknya itu spesial, dilahirkan dengan kemampuan yang luar biasa. Joyce bingung dengan istilah kemampuan itu. Adik Terry Eves pun menjelaskan bahwa anak tersebut mempunyai kemampuan telepati, telekinesis, dan hal-hal yang bisa dilakukan dengan pikiran. Karena itu, pria besar dan jahat menculiknya. Bayinya adalah senjata untuk melawan para komunis. Joyce pun bertanya apakah ada kemungkinan bahwa Terry menceritakan yang sesungguhnya. Namun adik Terry tidak percaya karena tidak ada akta lahir dan tidak ada keterangan dari rumah sakit. Perawat dan dokter pun menginformasi bahwa Terry mengalami keguguran. Tapi menurut Hopper, semua itu bisa ditutupi. Di
Di sisi lain terlihat Lucas sudah berada di hutan dekat area terlarang laboratorium Hawkins. Ia mengikuti arah kompas mengelilingi pagar pembatas. Adegan beralih pada Jonathan dan Nancy. Mereka membeli beberapa barang dan peralatan untuk menangkap monster. Tak lupa Jonathan membeli 4 kotak peluru. Kemudian barang-barang itu pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil Jonathan. Jonathan dan Nancy pun terlihat akrab. Tiba-tiba Steve lewat sambil mengendarai mobil. Dia berteriak tidak sabar menunggu film Nancy. Kemudian Nancy berpikir sejenak lalu dia berbalik arah menuju sebuah gedung bioskop. Jonathan mengejarnya. Nampak di papan poster bioskop tertulis sebuah film yang akan dibintangi oleh si jalang Nancy Wheeler. Semua orang melihat ke arah Nancy dengan pandangan yang mencemooh. Kemudian Nancy mendatangi Steve yang sedang berkumpul dengan temannya. Tiba-tiba dia menamar Steve dan marah kepadanya. Teman-teman Steve mengejek Nancy. Jonathan pun menyusul Nancy. Jonathan pun menjadi sasaran ejekan mereka. Nancy mencoba memberikan penjelasan, namun dia tidak bisa menjelaskan semuanya. Kemudian Jonathan mengajaknya pergi dari tempat itu. Steve berusaha memancing emosi Jonathan dengan mengatakan bahwa Jonathan adalah banci. Keluarga Jonathan adalah keluarga yang kacau. Steve juga menjelek-jelekan ibunya. Terakhir Steve berkata bahwa keluarga Jonathan adalah aib bagi seluruh warga. Jonathan berbalik dan memukul Steve dan terjadilah perkelahian itu. Sampai pada akhirnya mobil patroli polisi datang dan menangkap Jonathan. Adegan beralih di kediaman Terry. Hopper dan Joyce berpamitan. Joyce hampir menyerah namun Hopper memberikan semangat bahwa mereka akan segera menemukan Will. Lalu tiba-tiba ada laporan masuk bahwa telah terjadi perkelahian dan pelakunya adalah Jonathan. Adegan beralih di kantor polisi. Nampak Nancy sedang berbincang dengan seorang wanita di sana. Wanita itu mengatakan bahwa hanya cinta yang bisa membuat seseorang gila dan melakukan hal bodoh. Wanita itu memberikan es batu guna mengompres luka Jonathan. Nancy pun mengompresnya dan mereka pun mulai jatuh cinta satu sama lain. Scene beralih pada Elle yang mendengar suara Michael dan Dustin yang memanggil-manggil namanya. Di sisi lain nampak Michael dan Dustin terus memanggil Elle. Tiba-tiba dari arah depan muncul 2 anak nakal yang biasa mengganggu mereka di sekolah. Dustin mengajak Michael kabur karena 2 anak nakal itu kemudian mengejarnya dan menggunakan pisau untuk membunuh Michael. Di tempat lain, Lucas yang sedang mencari gerbang sendirian terlihat arah kompas bergerak tiba-tiba tak beraturan. Dia pun mencari tempat yang sesuai dengan arah kompas tersebut, dan arah tersebut menunjukkan ke dalam laboratorium. Kemudian Lucas memanjat pohon dan mengeluarkan teropongnya untuk melihat ke dalam daerah terlarang tersebut. Terlihat beberapa orang berjalan memasuki lab. Dia juga melihat beberapa mobil dinas dari laboratorium tersebut sedang berjejer jalan depan gedung. Kembali scene pada Michael dan Dustin yang dikejar oleh 2 anak nakal. Akhirnya Michael dan Dustin terkepung. Mereka berusaha melawan namun Dustin tertangkap oleh salah satu anak tadi. Michael menyuruh anak tadi melepaskan Dustin. Tetapi dia tidak mau. Anak tadi ingin agar Michael memberitahunya cara Michael membuatnya mengompol saat menghadiri acara atas hilangnya Will di sekolah. Dia yakin bahwa Michael sudah melakukan sesuatu dengan cairnya. Dustin coba memberitahu bahwa temannya lah yang membuat anak tersebut mengompol, tapi anak itu tidak percaya dan mengancam akan mencabut gigi Dustin. Will terus berteriak meminta Dustin dilepaskan. Anak itu mau melepaskan Dustin asalkan Michael mau melompat ke danau tambang di belakang mereka. Anak itu semakin menekan pisaunya ke leher Dustin. Akhirnya Michael pun menyetujuinya dan akan melompat ke danau tersebut. Dustin pun melarangnya, namun Michael terus berjalan mendekati danau dan akhirnya terjun ke danau itu. Semuanya kaget dan berlari mendekati pinggir danau. Ajaibnya Michael terlihat melayang di atas danau. Tiba-tiba Elle datang, dia menggunakan pikirannya untuk menarik Michael ke atas. Elle pun marah, dia lalu mematahkan lengan anak tadi dengan telekinesisnya. Anak itu berteriak kesakitan, kemudian mereka semua kabur. Terlihat Elle lemas dan hidungnya berdarah. Elle teringat masa lalunya saat berada di dimensi lain. Dia melihat makhluk itu sedang memakan mangsanya. Elle semakin mendekat saat tangan Elle hampir menyentuhnya. Tiba-tiba makhluk itu menoleh dan Elle berteriak sekuat tenaga hingga membuat dinding gedung lab itu runtuh. The monster turns 4 petal-like flaps that flash. Suited men and scientists scramble up. Nampak Michael menuju rumah bersama Elle dan Dustin. Di situ terlihat seorang petugas laboratorium sedang mengawasinya. Dia pun melaporkan yang dilihatnya pada seseorang. Di lain sisi terlihat kesibukan di gedung lab. Semua mulai mempersiapkan senjatanya. Nampak Dr. Banner memasuki salah satu mobil dinas laboratorium.
Mereka berjalan beriring-iringan, hal itu tak luput dari penglihatan Lucas. Di sisi lain, nampak Michael, Elle, dan Dustin memasuki rumahnya dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things episode 7. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Nampak di basement di rumah Michael. Michael sedang membersihkan kotoran yang menempel pada wajah Elle. Michael mengatakan dia sangat senang karena Elle sudah pulang kembali. Elle pun merasa demikian. Tiba-tiba Dustin datang dan memberitahu bahwa Lucas sepertinya sedang dalam masalah. Mereka pun mencoba menghubungi Lucas. Di sisi lain terlihat Lucas mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga sambil menjawab pertanyaan Michael. Lucas memberitahu bahwa orang jahat sudah tahu tentang Eleven. Dia menyuruh mereka agar segera pergi dari sana. Orang-orang jahat itu sedang menuju ke rumah Michael. Segera mereka menuju ke atas untuk mengintip dari jendela. Nampak di depan rumah Michael sebuah mobil dinas dari laboratorium Hawkins terparkir di sana. Kemudian Michael mencari ibunya dan bertanya apakah ibunya sedang memanggil tukang untuk memperbaiki sesuatu. Ibu Michael yang sedang bertelepon mencari keberadaan Nancy pun merasa kesal. Di tempat Dustin mengintip, dia melihat iring-iringan mobil dari dinas lab yang lebih banyak lagi. Dia pun segera mencari Michael dan mengajaknya pergi dari rumah itu. Michael dan Dustin pun segera menuju ke basement. Mereka segera bergegas keluar dari rumah itu melalui pintu belakang. Michael dan Dustin dan Elle berlari sambil menuntun sepedanya menuju jalan raya. Namun saat mereka hendak pergi, Dr. Banner dan pasukannya melihatnya. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan mengejar Michael beserta Dustin dan Elle. Michael beserta Dustin dan Elle segera kabur dari sana. Dustin mencoba memberitahu Lucas mereka sedang dikejar oleh orang jahat. Lucas lalu memberikan instruksi untuk menuju ke tempat biasa mereka bertemu. Michael dan yang lain masih terus dikejar oleh Dr. Banner dan pasukannya. Mereka pun menghindari kejaran Dr. Banner dan pasukannya dengan cara melewati jalan yang kecil yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Lucas. Di belakang mereka nampak iring-iringan mobil Dr. Banner dan pasukannya terlihat mendekati tempat itu. Akhirnya mereka pun kabur kembali. Saat di persimpangan, tiba-tiba dari arah depan terlihat salah satu mobil dari pasukan Dr. Banner menghadangnya. Mereka sangat panik, namun Elle menyelamatkan mereka dengan menggunakan kemampuannya. Di mana Elle membuat mobil yang menghadang mereka melayang di udara dan jatuh terbalik persis di depan mobil Dr. Banner dan pasukannya. Akhirnya mereka pun lolos dari kejaran itu. Michael dan yang lain sampailah pada tempat yang biasa mereka buat untuk bersembunyi. Mereka pun berhenti dekat dengan sebuah bus yang sudah rusak. Michael membantu Elle turun dari sepedanya. Elle terlihat lemas. Mereka pun memuji kekuatan Elle. Lucas kemudian meminta maaf pada Elle atas semua tuduhannya. Elle juga minta maaf pada Lucas. Tiba-tiba Michael pun minta maaf dan mengulurkan tangan pada Lucas. Lucas pun menyambut itu dan film pun baru dimulai. Episode ini dimulai dengan sampainya Hopper dan Joyce di kantor polisi. Joyce segera menemui Jonathan. Joyce marah pada salah satu seorang polisi yang mengetahui tangan Jonathan diborgol. Polisi itu memberitahu pada Hopper apa yang ada di dalam bagasi mobil Jonathan. Semua peralatan untuk menangkap monster dibawa masuk ke dalam kantor polisi. Jonathan pun marah. Hopper meminta pada Jonathan untuk menjelaskan ini semua. Beralih di kediaman Michael, nampak Karen mencari Michael di basement, namun Michael tidak ada. Ayah Michael sedang menuju pintu karena ada yang datang. Nampak Dr. Banner dan pasukannya ada di sana. Salah satu dari pasukan Dr. Banner menunjukkan tanda pengenal militer. Mereka pun segera menggeledah setiap ruangan yang ada di rumah itu. Basement pun tak luput dari penggeledahan. Dr. Banner menemukan baju Elle yang dipakai pada waktu kabur. Ayah dan ibu Michael diinterogasi oleh salah satu dari pasukan itu. Petugas itu menunjukkan foto Elle, namun orang tua Michael merasa tidak pernah melihatnya. Petugas itu juga memberitahu bahwa anak yang ada di foto itu sangat berbahaya. Orang tua Michael pun bertanya memang apa yang sudah diperbuatnya sehingga dia dibilang bahaya. Petugas itu tidak bisa menjelaskannya. Karen pun marah. Akhirnya Dr. Banner datang menggantikan petugas tadi. Dia mengatakan bahwa Michael benar-benar dalam bahaya. Dia berjanji untuk membantu Michael dengan syarat kedua orang tua Michael percaya padanya. Di tempat persembunyian Michael dan temannya, nampak Lucas sedang menjelaskan tempat yang diperkirakan adalah gerbang menuju dimensi lain.
dan tempat itu ada di dalam gedung laboratorium Hawkins. Saat sedang berunding, Dustin mendengar suara helikopter dan nampak dari kejauhan helikopter itu menuju ke arah mereka. Mereka segera menyembunyikan sepedanya di bawah bus dan mereka pun masuk ke dalam bus untuk bersembunyi. Adegan beralih di kantor polisi. Joyce dan Hopper sedang melihat foto Bob yang sedang duduk di atas kolam renang. Di atas Bob ada gambar seekor makhluk yang menyeramkan. Hopper bertanya tentang analisa Jonathan dan Nancy tentang makhluk itu. Apakah makhluk itu bisa dipikat dengan darah? Joyce mengajak Jonathan berbicara di luar ruangan. Dia memarahi Jonathan karena tidak memberitahunya tentang hal itu. Jonathan pun meminta maaf pada ibunya. Nampak Hopper keluar dari ruangan karena mendengar ada suara keributan di ruang depan. Terlihat seorang ibu dan anak nakal yang tadi ingin menyelakai Michael datang dan melaporkan bahwa ada seorang anak yang telah mematahkan lengan anaknya. Hopper menyuruh anak buahnya untuk mencatat semua laporan ibu itu. Anak itu pun mulai menceritakan bahwa ada seorang anak kecil dan berkepala botak yang telah membuat lengannya patah. Dan anak itu bisa membuat seseorang melayang. Hopper pun terkejut mendengar hal itu. Adegan beralih, nampak Steve sedang berhenti di depan sebuah apotek. Temannya membelikan obat sambil mereka membicarakan Jonathan dan Nancy. Teman Steve menjelek-jelekan Nancy, namun Steve tidak suka dengan temannya itu. Dia pun marah. Steve pergi meninggalkan kedua temannya tadi. Di sisi lain, nampak Hopper sedang melihat keadaan rumah Michael dengan menggunakan teropong. Nancy mengkhawatirkan kedua orang tuanya dan juga Michael. Dia pun ingin pulang, namun hal itu dilarang oleh Hopper. Hopper kemudian menunjukkan sebuah helikopter yang menandakan Michael belum ditemukan dan sedang dalam pencarian. Terlihat dalam mobil, Hopper bertanya kepada Nancy tentang kemana kemungkinan Michael pergi. Nancy tidak tahu. Tiba-tiba Jonathan menjawab mungkin dia tahu bagaimana cara untuk mengetahui Michael ada di mana. Mereka pun pergi ke rumah Will. Jonathan segera berlari menuju kamar Will dan mencari sesuatu. Ternyata dia mencari walkie-talkie milik Will. Setelah walkie-talkie itu ketemu, mereka langsung mencoba berkomunikasi dengan Michael. Nancy memanggil-manggil adiknya itu. Nampak di dalam bus tempat persembunyian Michael, walkie-talkie Michael berbunyi. Terdengar suara Nancy memanggilnya, kemudian berganti dengan suara Hopper. Hopper mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi, bahkan dia juga tahu tentang Elle. Hopper akan menolong mereka, namun Michael dan teman-temannya masih galau. Mereka takut bahwa itu semua adalah jebakan. Saat Hopper hampir menyerah, tiba-tiba Michael menjawab melalui walkie-talkie tersebut. Dia memberitahukan posisinya. Di lain tempat, tampak Steve mendatangi gedung bioskop. Dia membantu menghapus tulisan tentang Nancy, karena Steve merasa ia salah melakukan semua ini. Adegan beralih di tempat persembunyian Michael dan teman-temannya. Nampak Dustin sedang mondar-mandir karena panik. Teman-temannya pun merasa terganggu saat mereka sedang berdebat. Tiba-tiba terdengar suara mobil datang. Mereka pun segera melihatnya dan terkejut karena yang datang adalah anak buah dari Dr. Banner. Kemudian mereka semua bersembunyi dan ketakutan. Salah seorang anak buah Dr. Banner berjalan menuju ke arah mereka. Dia menemukan sepeda Michael dan teman-temannya ada di bawah bus. Lalu orang itu akan masuk ke dalam bus tersebut. Saat membuka pintu bus, tiba-tiba seseorang memukul kepala orang itu. Lalu muncullah Hopper. Hopper pun mengajak mereka pergi dari sana. Di lain sisi, nampak Nancy, Jonathan, dan Joyce menunggu kedatangan Hopper dengan tegang. Terdengar suara mobil datang, mereka pun segera bergegas keluar. Nancy pun memeluk Michael dengan bahagia. Di dalam rumah Will, Michael menjelaskan dimensi lain itu berada. Dia memberitahu bahwa Will dan Barbara sedang berada di sana. Untuk menuju ke sana, mereka harus menemukan sebuah gerbang yang menghubungkan dimensi itu. Lucas menambahkan bahwa mereka sudah menemukan gerbangnya dengan menggunakan kompas, yaitu berada di dalam gedung laboratorium Hawkins. Hopper bertanya pada Elle, apakah gerbangnya berada di dalam tanah dekat tangki air besar, dan Elle menjawab iya. Joyce dan Nancy menyuruh Elle untuk menemukan Will dan Barbara di sana. Elle mencoba mencari Will dan Barbara dengan menggunakan walkie-talkie, namun usahanya pun gagal karena tenaga Elle sedang lemah. Saat di kamar mandi, Elle mendapatkan ide. Di luar mereka sedang membicarakan cara untuk mengembalikan kekuatan Elle. Tiba-tiba Elle muncul dan berkata, "Bak mandi." Elle bilang bahwa dia bisa menemukan mereka dengan cara di dalam bak mandi. Dustin segera menelpon gurunya. Dia menanyakan cara untuk membuat tangki isolasi.
Tadinya gurunya menolak, namun Dustin bisa membujuknya. Akhirnya gurunya menjelaskan apa saja bahan-bahan untuk membuat tangki isolasi yang dibutuhkan untuk Elle. Setelah melihat bahan dan peralatannya, mereka segera menuju ke SMP Hawkins. Di sana mereka segera melakukan tugasnya masing-masing. Hopper dan Jonathan mengumpulkan garam. Dustin dan Lucas mempersiapkan bak air, sedangkan Nancy dan Michael mencari selang untuk mengalirkan air. Joyce bertugas mempersiapkan peralatan untuk Elle melakukan itu semua. Joyce mengucapkan terima kasih atas bantuan Elle kepada keluarganya. Nancy segera memasang selang pada keran air, dan Michael mengarahkan air tersebut pada baknya. Lucas bertugas mengukur suhu agar sesuai dengan teori yang sudah diberitahu oleh gurunya. Setelah semua siap, Elle pun segera masuk ke dalam bak tersebut. Terlihat Elle sudah mulai memasuki dimensi lain. Lampu pun di sana tiba-tiba mati. Elle mulai mencari Will dan Bob. Elle menemukan Barbara dalam keadaan sudah mati. Elle pun terlihat panik. Joyce berusaha menenangkannya. Kemudian terlihat dalam pandangan Castle keluarga Will. Elle pun menuju ke sana. Dia masuk ke dalamnya. Di sana ada Will yang sedang tertidur. Elle memberitahu Will bahwa ibunya akan segera datang menjemputnya. Will pun menjawab cepat. Joyce memberi instruksi pada Elle agar bilang kepada Will agar Will tetap di sana dan tenang. Tiba-tiba Will menghilang dan Elle terlihat panik. Dia segera bangun dari baknya. Joyce menenangkan Elle dengan memeluknya. Hopper bertanya pada Jonathan di mana letak kastel tersebut. Dia akan mencari Will ke sana. Di mana Hopper akan pergi ke laboratorium Hawkins masuk ke dimensi lain untuk menyelamatkan Will. Joyce pun menyusul Hopper untuk ikut ke sana. Hopper tidak menyetujuinya, tapi Joyce tetap bersikeras untuk ikut. Akhirnya mereka pun berangkat berdua. Di lain sisi, Jonathan menemui Nancy. Nancy mengajak Jonathan untuk tetap melakukan rencana mereka semula, yaitu menangkap monster itu dengan jebakan. Di lain tempat, Hopper dan Joyce sudah sampai di pagar pembatas area terlarang laboratorium. Mereka masuk ke dalam dengan cara memotong kawat pagar pembatas. Di sisi lain, nampak Jonathan dan Nancy mengendap-endap di kantor polisi. Mereka mengambil peralatan untuk menangkap monster itu yang telah disita oleh polisi. Kembali lagi pada Hopper dan Joyce, mereka berhasil masuk ke dalam area terlarang. Namun, tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh pasukan Dr. Banner. Dan mereka pun ditangkap. Adegan beralih pada Will yang sedang berada di dalam kastel dimensi lain. Will nampak tidur dan kedinginan. Tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara. Ternyata suara itu adalah makhluk yang ingin masuk ke dalam kastel. Dan tiba-tiba film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film Stranger Things episode 8 season 1. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Joyce yang diborgol tangannya. Dia berteriak meminta tolong dan dilepaskan. Tiba-tiba masuklah Dr. Banner. Dia menanyakan kepada Joyce cara Joyce berkomunikasi dengan Will, karena dia akan membantu Joyce menemukan dan menyelamatkan Will. Tapi Joyce tidak percaya dengannya. Joyce marah pada Dr. Banner karena sudah memalsukan kematian Will. Di lain sisi, terlihat Hopper sedang diinterogasi oleh dua orang petugas. Mereka menanyakan tentang apa yang sudah Hopper ketahui. Hopper pun memberitahu bahwa dia mengetahui semuanya, apalagi tentang eksperimen dan penculikan anak kecil yang sudah mereka lakukan. Hopper kemudian membuat sebuah kesepakatan dengan pihak laboratorium, yaitu Hopper dan Joyce dilepaskan untuk menemukan Will, lalu mereka akan melupakan apa yang sudah terjadi. Adegan beralih pada Michael dan teman-temannya. Michael teringat pada Nancy dan dia pun mencarinya keluar. Namun Nancy dan Jonathan tidak ada di sana. Michael memberitahukan hal itu pada teman-temannya. Elle memberitahu tentang keberadaan Nancy dan Jonathan bahwa mereka pergi ke Demogorgon. Di lain tempat terlihat Nancy dan Jonathan sudah sampai di rumahnya. Mereka segera mempersiapkan jebakan untuk monster tersebut. Tak lupa Nancy mengisi pistolnya dengan peluru. Di sisi lain nampak Dr. Banner yang mendatangi Hopper. Kemudian mereka membuat kesepakatan. Hopper dan Joyce dilepaskan dan dibiarkan mencari Will. Ditukar dengan informasi tentang keberadaan Elle. Akhirnya Joyce dan Hopper pun dilepaskan. Mereka diantarkan ke pintu gerbang dimensi lain yang ada di laboratorium itu. Hopper dan Joyce pun disuruh memakai pelindung karena atmosfer gerbangnya beracun.
Joyce dan Hopper segera mengenakannya dan menuju pintu gerbang dimensi lain. Di saat bersamaan, nampak Dr. Banner dan pasukannya berangkat menuju tempat di mana Elle berada. Kembali lagi pada Joyce dan Hopper, mereka segera memasuki pintu gerbang dan film pun baru dimulai. Di dalam dimensi lain, Hopper dan Joyce segera mencari Will. Di lain tempat, Jonathan memberikan arahan kepada Nancy apabila monster itu datang, dan Nancy pun mengerti. Segera mereka menggoreskan pisau pada telapak tangannya agar mengeluarkan darah untuk memancing monster itu. Adegan beralih pada Michael dan teman-temannya. Michael sudah bosan menunggu, namun Lucas mengingatkan bahwa mereka itu adalah pelarian, dan mereka harus tetap mengikuti rencana Hopper untuk tetap tinggal di situ dan melindungi Elle. Untuk mengisi kebosanan, Dustin mengambil beberapa kaleng puding untuk mereka makan agar Elle segera pulih tenaganya. Lucas pun membantunya. Adegan beralih di kediaman Will. Nancy dan Jonathan sedang memasang perban pada bekas luka sayatan di telapak tangannya. Tiba-tiba terdengar suara. Jonathan pun menenangkan Nancy. Dia memberitahu Nancy ibunya pernah bilang apabila monster itu datang, lampu akan memberikan tanda. Ternyata orang tersebut adalah Steve. Dia ingin meminta maaf pada Nancy dan Jonathan, namun Nancy menyuruhnya pergi. Steve tetap bersikeras ingin memperbaiki keadaan. Saat melihat darah di telapak tangan Nancy, Steve pun marah karena mengira itu semua adalah perbuatan Jonathan. Dia pun masuk ke dalam kamar dan melihat tangan Jonathan pun diperban. Steve merasa aneh. Jonathan menyuruh Steve segera keluar, namun Steve tetap tidak mau. Akhirnya Nancy mengarahkan pistolnya pada Steve, memaksa dia agar segera keluar. Di waktu yang bersamaan, lampu di belakang Nancy mulai berkedip. Jonathan memperingatkan Nancy tentang kedatangan monster itu. Monster itu muncul dari atas langit-langit rumah. Nancy pun berusaha menembakinya. Jonathan dengan cepat menarik Nancy dan Steve agar segera berlari ke kamar Will. Drops onto the floor. Mereka menunggu monster itu dan berharap jebakan itu berhasil. Namun setelah agak lama, tidak terdengar sesuatu di luar. Akhirnya mereka pun keluar dari kamar. Jonathan keluar sambil membawa kayu yang sudah dipasang paku. Terlihat jebakan itu belum mengenai sasarannya. Adegan beralih di dimensi lain di mana Hopper dan Joyce masih terus mencari Will. Di sini Hopper melihat sebuah telur raksasa yang baru saja menetas, dan gua berasumsi bahwa ini adalah telur Demogorgon. Di lain sisi, Joyce menemukan kastel keluarga Byers tempat Will berada saat Elle berkomunikasi dengannya. Kastel itu terlihat hancur berantakan. Joyce terus memanggil nama Will dan berharap Will akan segera kembali. Adegan beralih di kediaman Will. Jonathan dan Nancy masih mencari keberadaan monster itu. Steve terlihat panik dan ketakutan. Dia pun berusaha untuk menelpon polisi. Namun Nancy mencegahnya. Dia menyuruh Steve segera pergi. Dan Steve pun segera keluar dari rumah Will. Saat dia akan masuk ke dalam mobil, dia melihat lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Dan di dalam rumah, Nancy dan Jonathan sudah siap dengan senjatanya masing-masing untuk menyambut monster tersebut. Tiba-tiba lampu pun padam. Monster itu muncul di belakang Jonathan, dan senjata Jonathan pun terlempar oleh monster itu. Monster itu berusaha memakan Jonathan. Nancy segera menembak monster itu, dan monster itu segera beralih mengejar Nancy. Saat monster itu sudah dekat dengan Nancy, tiba-tiba Steve datang dan memukul monster itu dengan kayu yang sudah ada pakunya. Monster itu pun beralih menyerang Steve. Saat monster itu menuju ke arah Steve, tanpa sengaja monster itu menginjak jebakan yang sudah disediakan. Nancy segera menyuruh Jonathan untuk segera membakarnya, dan monster itu pun terbakar. Sebelum api membakar rumahnya, Jonathan segera menyemprotkan hydrant ke arah monster tersebut. Namun setelah apinya padam, monster itu sudah menghilang. Adegan beralih pada Joyce dan Hopper di dimensi lain. Mereka mendengar teriakan monster itu, ternyata arah suaranya dari rumah Joyce. Joyce dan Hopper pun memeriksa ke dalam rumah. Di tempat yang sama, nampak lampu-lampu kecil itu mulai menyala. Jonathan dan Nancy dan Steve mulai waspada. Di dimensi lain, Hopper menemukan jejak darah dari makhluk itu. Hopper berasumsi bahwa makhluk itu sedang terluka. Mereka pun menelusuri jejak darah itu. Arah lampu itu pun menuju keluar rumah. Jonathan baru ingat, lalu dia memanggil ibunya. Joyce mendengar itu dan dia pun menyahut dengan memanggil Jonathan. Hopper memanggil Joyce untuk segera melanjutkan pencarian Will. Di sisi lain terlihat Dustin dan Lucas sedang mengambil beberapa kaleng puding coklat.
Sedangkan Michael dan Elle terlihat sedang mengobrol. Ternyata Michael menyukai Elle, dan begitu pun sebaliknya. Elle menyukai Michael. Di akhir perbincangan, Michael mencium Elle. Tiba-tiba terlihat lampu mobil dari luar gedung. Michael mengira itu adalah Nancy. Dia pun akan mengeceknya. Saat dia sudah keluar, ternyata yang dilihatnya adalah rombongan Dr. Banner dan pasukannya. Michael pun segera berlari ke dalam dan memberitahu temannya bahwa musuh sudah menemukan mereka. Pasukan Dr. Banner segera memeriksa ruangan di sekolah itu. Dr. Banner dan pasukannya menemukan kolam buatan yang tadi dipakai Elle. Dia memerintahkan pasukannya untuk mengepung sekolah itu. Michael dan teman-temannya berusaha kabur dari tempat itu, namun dari arah depan pasukan Dr. Banner menghadangnya. Mereka berbalik arah dan hendak berlari, namun ternyata mereka sudah terkepung. Dalam situasi terkepung, Elle menggunakan kemampuannya untuk membunuh semua pasukan Dr. Banner yang mengepungnya. Terlihat dari wajah pasukan Dr. Banner mengeluarkan darah, dan ternyata Elle meremas semua otak mereka. Akhirnya mereka pun mati. Setelah mengeluarkan kemampuannya, Elle pun terjatuh dan pingsan. Di saat Michael dan teman-temannya berusaha menyadarkan Elle, tiba-tiba Dr. Banner pun datang. Dia meminta Michael dan teman-temannya untuk menjauhi Elle. Namun mereka berusaha melindungi Elle. Tiba-tiba dari arah belakang, Michael dan teman-temannya disergap oleh pasukan Dr. Banner. Dr. Banner berusaha menyadarkan Elle dan berhasil. Dia merayu Elle untuk mau diajak pulang ke laboratorium. Namun Elle malah berkata jahat. Dia berusaha lepas dari Dr. Banner. Tiba-tiba lampu pun berkedip-kedip. Di saat yang bersamaan muncul monster itu dari balik dinding. Segera pasukan Dr. Banner memberondongnya dengan peluru. Saat perhatian pasukan Dr. Banner tertuju pada monster, Michael dan teman-temannya segera membawa Elle pergi dari tempat itu. Dan monster itu tiba-tiba menyerang Dr. Banner dan Dr. Banner pun mati. Adegan beralih pada Joyce dan Hopper di dimensi lain. Mereka terus menelusuri jejak darah monster tersebut. Sampailah mereka pada suatu tempat yang terlihat banyak mayat korban monster di sana. Joyce mengarahkan senternya ke segala arah. Tiba-tiba dia melihat Will di sana. Lalu dia berteriak dan berlari ke arah Will. Will terlihat pucat, terlihat sesuatu masuk ke dalam mulutnya. Joyce pun meminta Hopper segera membantu mengeluarkannya. Hopper pun segera menarik makhluk itu dari mulut Will, dan berhasil makhluk itu seperti cacing dengan ukuran yang besar. Di tempat lain, Michael dan teman-temannya membawa Elle ke ruangan kelas mereka. Michael memberikan semangat kepada Elle. Dia juga memberikan janji yang indah pada Elle, dan Elle pun senang. Tiba-tiba, pintu kelas roboh diterjang monster itu. Mereka pun panik. Lucas mencoba melawannya dengan menggunakan ketapel dibantu oleh Dustin. Saat peluru Lucas mengenai monster itu, tiba-tiba monster itu terdorong ke belakang hingga terbentur dinding. Ternyata Elle sudah menggunakan kekuatannya. Elle pun berjalan mendekati monster itu. Michael mencoba menghentikannya. Namun Elle dengan kekuatannya melemparkan tubuh Michael ke belakang. Setelah Elle berhadapan dengan monster itu, dia kemudian menoleh ke belakang dan berkata, "Selamat tinggal Michael." Michael pun terlihat menangis. Kemudian Elle menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh monster itu. Dia berteriak sekuat tenaga yang mengakibatkan tubuhnya dan monster itu hancur menjadi debu. Setelah itu, lampu pun menyala kembali. Michael dan teman-temannya mencari Elle yang sudah tidak ada. Di lain sisi, pada Hopper dan Joyce yang sudah menemukan Will. Saat diperiksa, Will nampak sudah tidak bernapas. Kemudian Hopper memberikan aba-aba untuk memberikan pertolongan pertama pada Will. Hopper memompa jantung Will dan dia juga menyuruh Joyce memberikan nafas buatan pada Will. Setelah sekian lama memompa jantung Will, namun tidak ada reaksi dari Will. Hopper pun terus berusaha untuk membangunkan Will. Dia pun memukul agak keras ke arah jantung Will, dan tiba-tiba Will pun terbangun. Lalu Hopper memberikan selang oksigennya untuk membantu Will bernapas. Di lain sisi, terlihat kedua orang tua Michael menjemput Michael di sekolahnya. Adegan beralih, terlihat suasana bahagia di ruang perawatan Will. Joyce pun terus menghelai rambut Will sambil menangis. Jonathan memberikan beberapa barang kepada Will, tak lupa kaset yang berisi lagu-lagu kesukaan Will. Di ruang tunggu, nampak Dustin, Lucas sedang tertidur. Antusias Michael dan teman-temannya menceritakan semua kejadian saat Will tidak ada. Will berkata bahwa dia diculik oleh Demogorgon. Tak lupa mereka pun menceritakan tentang Elle, teman barunya yang mempunyai kekuatan super. Namun sekarang Elle tidak ada.
1 bulan kemudian, terlihat di basement rumah Michael. Michael, Dustin, Lucas, dan Will sedang bermain bersama. Mereka terlihat bahagia, apalagi saat Will memenangkan permainan itu. Mereka pun menari-nari bersama dan bergembira. Tiba-tiba Jonathan datang menjemput Will untuk pulang. Jonathan dan Will berpamitan dengan Karen. Namun Nancy memanggil Jonathan dan memberikan sesuatu. Dalam perjalanan pulang, Will meminta izin membuka kado yang diberikan Nancy untuk Jonathan. Ternyata isinya adalah kamera. Di rumah Nancy terlihat Steve berada di sana. Ternyata kado tadi itu dari Steve untuk Jonathan, namun melalui Nancy. Adegan beralih di rumah Will, nampak mereka semua sedang bahagia dan makan malam bersama. Tiba-tiba Will ingin ke kamar mandi. Dan terlihat Will yang memutahkan sebuah lintah dari dimensi lain. Dan tiba-tiba ia bisa berpindah ke dimensi upside down dan kembali lagi ke dunia nyata. Lalu Will pun melanjutkan makan malamnya bersama keluarganya dan merasa dirinya baik-baik aja. Dan film pun bersambung.